Rumble Long Zizi terbang sangat cepat, menyebabkan semburan ledakan udara di udara, dan Long Zizi bergegas menuju markas besar keluarga panjang seperti aliran cahaya, menyebabkan master level Qizun di markas besar keluarga panjang terbang. Bangun dan bersiaplah untuk melihat apa yang terjadi. Di antara mereka, dua aliran cahaya tercepat yang terbang keluar dari markas keluarga Long adalah Long Ge dan Tang Yidao. Long Zizi sudah kembali. Aku ingin tahu apakah dia musuh atau teman. Long Ge berkata kepada Tang Yidao. Saat dia berbicara, dia terbang ke arah dari mana Long Zizi terbang, karena jika Long Zizi adalah musuh, dia harus melakukannya mencegat Long Zizi. Jika tidak, sekali bertarung di markas besar keluarga panjang, pertempuran di tingkat Raja Dewa dapat menghancurkan markas besar keluarga panjang hanya dengan satu serangan. Saya yakin dia adalah seorang teman, karena jika dia adalah musuh, dia pasti tidak akan berani datang, karena ada saya, kamu, Huowu, 3 master tingkat Raja Dewa di sini. Jika dia datang, dia pasti akan mati. Tang Yidao berubah menjadi pedang. Liu Guangfei berkata di sebelah Long Ge. Ya, Long Ge mengangguk setuju. Seolah merasakan kedatangan Long Ge dan Tang Yidao, Long Zizi, yang terbang dengan cepat, juga berhenti 1000 mil di luar kota keluarga panjang. Long Ge dan Tang Yidao terbang dan digantung 2 kilometer di depan Long Zizi. Long Zizi, kamu kembali, kami menyambutmu. Long Ge tersenyum pada Long Zizi, selamat telah mendapatkan jiwa Dewa Ibel. Tanpa Long Ge, Long Zizi tidak akan bisa mendapatkan jiwa Dewa Ibel, karena Long Ge lah yang memberi Long Zizi keterampilan Dewa Ibel, dan Long Ge lah yang memberi Long Zizi baju besi dan senjata emas ilahi bermutu tinggi, dan ramuan bermutu tinggi tingkat 9. Long Zizi terdiam beberapa saat, lalu berkata Long Ge, tidak. Seharusnya dia disebut Dewa Perang. Aku ingin melawanmu. Mendengar Long Zizi berbicara seperti ini, Tang Yidao mengerutkan kening dan berkata, Long Zizi. Long Ge juga mengerutkan kening. Jika Long Zizi benar-benar ingin menjadi musuh mereka, apakah dia akan membasminya atau tidak? Yida, jangan hentikan aku. Ini masalah antara Dewa Ibel dan Dewa Perang. Long Zizi melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu berkata pada Long Ge Dewa Perang Long Ge, beranikah kamu untuk melawanku? Kenapa kamu tidak berani? Long Ge tiba-tiba tertawa, dan kemudian seluruh tubuhnya melonjak dengan momentum yang mengejutkan. Oke, pertempuran ini adalah pertarungan antara para dewa kuno. Terlepas dari menang atau kalah, kita akan menjadi teman di masa depan. Mendengar perkataan Long Zizi, Tang Yidao dan Long Ge pun tertawa. Apa yang Long Zizi katakan adalah bahwa masalah para dewa kuno sudah berlalu. Melawan Long Ge sekarang hanya untuk menjadi layak bagi mantan Dewa Ibel itu sendiri mengakui bahwa dia adalah teman Long Ge. Oke, ayo bertarung di ketinggian, kalau tidak, tidak akan bagus jika pertempuran di level Raja Dewa menghancurkan benua Dewa Perang. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu terbang menuju langit. Ya, Long Zizi mengangguk dan terbang menuju langit. Hanya Tang Yidao yang terbang bersama Long Ge dan Long Zizi. Yang lain, kecuali Huowu, tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran ini, karena dalam pertempuran sengit seperti itu, satu gelombang kejut sudah cukup untuk membuat dewa tampan jatuh, apalagi master setingkat dewa dan komandan. Long Jingtian, yang berada di kejauhan, juga ingin menonton pertempuran tersebut, tetapi dia tahu bahwa Long Ge pasti akan menang, dan untuk memberikan wajah Long Zizi, dia tidak akan menonton pertempuran tersebut. Pertarungan hanya akan terjadi pada Long Ge, Tang Yidao, dan Long. Ketiga orang Zizi tahu bahwa meskipun orang lain telah menebak hasilnya, mereka tidak dapat mengatakan apapun jika mereka tidak dapat melihatnya. Di kota keluarga panjang, kekuatan spiritual Huowu terpancar dan selalu terkunci pada Long Ge dan yang lainnya. Hanya Huowu yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat untuk mengamati pertempuran, dan tidak ada orang lain yang bisa. Haha, kakak Long pasti akan menang. Huowu tertawa, lalu menarik kekuatan mentalnya dan bermain dengan Long Xingyun dan Long Yiyi dengan pikiran tenang. Di langit, Long Ge dan Long Zizi saling berhadapan dengan jarak ribuan meter, sementara Tang Yidao berdiri di tengah, bertindak sebagai wasit. Long Zizi melihat bahwa tidak ada yang datang untuk menonton pertempuran, dan tahu bahwa semua orang memberinya wajah. Terutama ketika dia merasakan bahwa kekuatan spiritual Huowu, Dewi Kehidupan, telah ditarik, dia bahkan lebih yakin akan hal ini. Artinya neraka semua orang di negara ini tahu betapa kuatnya Long Ge, dan mereka semua tahu bahwa Long Ge pasti akan menang, yang pada gilirannya menginspirasi kebanggaan Long Zizi di dalam hatinya. Dewa Perang Long Ge, ketika kamu adalah Dewa Agung kuno, aku lebih rendah dari yang lain dan kalah darimu. Dalam hidup ini, aku ingin melawanmu, kata Long Zizi. Kamu tidak kalah dariku ketika kamu menjadi Dewa Agung kuno, kita baru saja mati bersama. 4 dewa kuno hanya terikat denganmu, dan kami telah kalah. Melihat Long Zizi menekankan hal ini, Long Ge tidak lagi menyangkalnya. Memang,
Dewa Perang Long Ge bisa mati bersama dengan 4 dewa kuno jika ada tantangan 1 lawan 1, Dewa Perang pasti akan menang. Bagaimanapun, aku akan bertarung denganmu dalam hidup ini, tidak peduli apakah aku menang atau kalah, aku tidak akan pernah menyebutkan apa yang terjadi ketika para dewa kuno ada di sini lagi. Oke, ayo kita bertindak, kata Long Ge. Ya, Long Zizi mengangguk, dan kemudian aura kuat muncul dari tubuhnya, izinkan saya menunjukkan hasil dari pengasingan dan latihan saya selama lebih dari 9 bulan. Minumlah. Saat Long Zizi meraung, aura Long Zizi terus meningkat, naik dari tingkat dangkal senjata ilahi yang unggul. Senjata ajaib yang unggul. Jenderal Dewa tingkat rendah. Jenderal menengah. Jenderal yang unggul. Level bawah itu tampan. Pria tampan tingkat menengah. Atasan paling tampan. Raja Dewa tingkat rendah. Raja Dewa tingkat menengah. Level ini sudah mencapai level yang bisa dicapai Long Zizi 9 bulan lalu. Sekarang dia telah mencapai level ini, momentum Long Zizi masih meningkat. Tahap awal Raja Dewa menengah. Raja Dewa tingkat menengah. Raja Dewa tingkat menengah terlambat. Puncak Raja Dewa perantara. Apakah kita masih bisa menerobos? Tang Yidao, yang menonton dari samping, pupil matanya mengecil. Karena dia tidak sebijaksana Dewa Agung kuno, setelah 9 bulan fusi, dia baru mencapai tahap awal Raja Dewa perantara. Sekarang dia melihat bahwa Long Zizi bisa mencapai puncak Raja Dewa perantara, dia tidak bisa menahan nafas. Sekarang dia ingin melihat apakah Long Zizi dapat terus menerobos dan mencapai tingkat Raja Dewa tingkat atas. Jika dia mencapai level itu, dia akan sama dengan level pertarungan Long Ge. Long Zizi tidak mengecewakan Tang Yidao, dan momentumnya terus meningkat, akhirnya berhenti di tahap awal Raja Dewa Superior. Tahap awal Raja Dewa Unggul tidak jauh dari tahap tengah Raja Dewa Unggul Long Ge. Long Zizi, yang momentumnya mencapai puncaknya, meraung dengan marah. Pisau tempur berwarna merah darah dari emas ilahi tingkat tertinggi ditempatkan di dadanya. Momentum kekerasan melonjak ke segala arah, yang sedang menonton di sampingnya, tidak dapat membantu tetapi tanah melangkah mundur, dan kemudian menopang tudung semangat juang. Lumayan. Tahap awal dari Raja Dewa Unggul. Long Ge berkata sambil tersenyum, namun, masih ada jarak dariku. Long Ge meraung dengan marah, momentumnya terus meningkat. Level senjata ilahi superior telah meningkat dari permukaan. Senjata ajaib yang unggul. Jenderal Dewa tingkat rendah. Jenderal menengah. Jenderal yang unggul. Level bawah itu tampan. Pria tampan tingkat menengah. Atasan paling tampan. Raja Dewa tingkat rendah. Tahap awal Raja Dewa menengah. Raja Dewa tingkat menengah. Raja Dewa tingkat menengah terlambat. Puncak Raja Dewa perantara. Momentumnya masih meningkat. Tahap awal dari Raja Dewa superior. Momentum saat ini sebanding dengan Long Zizi. Namun momentum Long Ge belum berhenti dan masih terus meningkat. Raja Dewa Unggul di tingkat menengah. Masih meningkat. Murid Long Zizi di sisi berlawanan menyusut untuk sementara waktu. Long Ge sudah lebih kuat darinya. Menurut level pertarungan ini, dia tidak bisa mengalahkannya, belum lagi kemampuan bertarung Long Ge yang lebih kaya darinya. Saat itulah Tang Yidao, yang menonton dari samping, merasakan kekuatan bertarung Super Long Ge. Namun, keterkejutan Long Zizi dan Tang Yidao belum berakhir, momentum Long Ge masih meningkat. Tahap akhir Raja Dewa tingkat lanjut. Akhirnya, Long Ge tersenyum dan menghentikan momentum tingkat pertempuran di tahap akhir Raja Dewa Superior. Pada saat ini, Long Ge mengenakan baju besi emas dari emas ilahi bermutu tinggi, dan memegang pedang Dewa Perang yang bersinar dengan cahaya keemasan. Pedang Dewa Perang yang satu ini telah menyatu dengan jiwa Dewa Perang bersama dengan nyanyian naga dan berubah menjadi emas, warna unik Dewa Perang. Momentum kekerasan terpancar dari tubuh Long Ge dalam bentuk gelombang, seolah-olah Long Ge adalah lautan. Pada saat ini, momentum Long Ge menghilang di dunia, seolah-olah dunia adalah Long Ge, dan terus melonjak ke dunia air mengalir keluar, membasuh, seolah-olah Long Song adalah kekuatan yang tak terkalahkan antara langit dan bumi. Momentum yang begitu kuat membuat Tang Yidao tidak bisa menahan diri untuk mundur sedikit, dan kemudian memasang perisai dendam yang lebih tebal. Long Zizi, yang pertama menanggung beban itu, merasa lebih kuat. Dia hanya bisa berjongkok di udara dengan posisi kuda menyamping dan mengarahkan pedangnya yang haus darah ke Long Ge untuk mengimbangi momentum yang kuat. Pada saat ini, Long Ge tersenyum, memegang pedang emas Dewa Perang dan mengangkat tangannya ke langit, memandang ke bawah ke dunia, siap memberikan pukulan keras kepada Long Zizi. Tang Yidao memperhatikan dengan ama. Dia tidak ingin melewatkan pertempuran sengit seperti itu. Mungkin akan sangat bermanfaat baginya di masa depan untuk mengintegrasikan Dewa Kegelapan Yuan Shen. Di bawah tangan Long Zizi dan Long Ge, yang meledak dengan momentum yang luar biasa, semua master di daerah sekitarnya merasakan dua momentum yang kuat ini. Mereka juga takut dengan momentum yang begitu kuat jauh dari pertempuran 2000 mil dari tempat kejadian,
mereka juga merasakan tekanan kuat dari momentum ini. Jika momentum ini menekan mereka secara langsung, bahkan jejak momentum pun dapat membuat tubuh para master tingkat Qi Zun itu meledak dan jiwa mereka hancur. Merasakan dua momentum kuat ini, Huohu terus menggoda Xingyun dan Yi Yi tanpa mengubah ekspresinya. Bu, ada dua aura yang begitu kuat. Yang satu sepertinya milik ayahku. Yang lain milik siapa? Itu teman ayahku. Mereka berkompetisi dalam seni bela diri. Kata Huohu sambil tersenyum. Mana yang lebih kuat, ayah atau teman itu? Xingyun bertanya. Sama kuatnya, kata Huohu sambil tersenyum. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Long Ge kuat, jika tidak, pembicaraan kekanak-kanakan anak itu hanya akan mempermalukan Long Zizi. Oh, aku ingin menonton pertarungannya, kata Nebula. Aku ingin pergi juga, kata Yi Yi di sebelahnya. Haha, jika pertarungannya tidak bagus, kamu akan menjadi begitu kuat di masa depan. Kata Huohu sambil tersenyum. Oh, Xingyun dan Yi Yi mengangguk, lalu mereka mulai bermain lagi. Long Jingtian juga merasakan momentum yang begitu kuat, dan merasa bangga karena keluarga Long telah menghasilkan dua master yang menggabungkan jiwa para dewa kuno. Haha, Long Ge, Long Zizi, kamu pasti akan bergabung dengan alam dewa di masa depan. Aku percaya klan naga dari alam dewa akan bangkit kembali, dan klan dewa Ibel juga akan menjadi teman klan naga dewa alam. Long Jingtian berkata sambil melihat ke langit. Ledakan boom, boom, boom datang dari langit. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran di langit berlangsung, tetapi semua orang tahu bahwa ada dua tuan neraka yang bertarung di langit, dan Long Jingtian tahu lebih banyak lagi, bahwa bahkan jika Long Ge dan Long Zizi ditempatkan di alam dewa, dengan kekuatan tempur tingkat Raja Dewa, mereka masih bisa mendominasi satu sisi. Ledakan di langit menggemparkan bumi, dan momentum ledakannya juga menggemparkan bumi. Setelah bertarung beberapa saat, momentum Long Ge masih kuat, namun momentum Long Zizi menjadi redup saat ini, momentum Tang Yidao tiba-tiba meledak. Kemudian, terjadi ledakan dahsyat lagi di langit, yang membutuhkan waktu lama untuk mereda, membuat Long Jingtian dan yang lainnya terkejut. Haha, Huohu melihat ke langit dan tersenyum, jika mereka berdua bergabung untuk melawan Long Ge, mereka tidak akan menjadi lawan Long Ge. Benar saja, setelah bertarung lama, Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao tersenyum dan terbang turun dari langit bergandengan tangan. Long Jingtian dan para master neraka lainnya merasa lega melihat tiga master tingkat Raja Dewa Rukun. Setelah Long Zizi terbang ke bawah dan melihat Long Jingtian, dia mengangkat tangannya dan berkata, Tuan. Haha, jangan panggil aku patriark, sekarang kekuatanmu telah melampaui kekuatanku, banyak. Long Jingtian tertawa, Duin Koen Qi. Dimanapun kamu berada, kepala keluarga akan selalu menjadi kepala keluarga, dan itu tidak dapat diubah. Kata Long Zizi dunia surga, dia tidak akan bisa membobol menara dewa perang dengan pasukan di dunia peri, dan kemudian membobol dewa perang. Harta itu diperoleh oleh Dewa Ibel Yuan Shen, di antaranya Long Jingtian juga mendapat bagian dari kredit tersebut. Oke, saya akui bahwa saya adalah kepala keluarga. Sekarang, sebagai kepala keluarga, saya perintahkan Anda untuk kembali ke keluarga panjang dan menikmati makan malam mewah bersama. Kali ini kita akan mengadakan pesta selama 3 hari, sampai Lao Guan melewati kesengsaraan dalam 3 hari. Oke, Long Zizi menjawab dengan keras. Hahaha, Long Ge dan yang lainnya juga tertawa, lalu terbang kembali ke kota keluarga Long bersama. Dalam 3 hari berikutnya, kota keluarga panjang dipenuhi dengan suasana gembira, karena neraka saat ini sangat kuat, dengan 4 master tingkat Raja Dewa dan banyak master tingkat Dewa Sui, jadi semua orang menikmati makanan lezat tidak peduli sama sekali tentang bencana ilahi Lao Guan 3 hari kemudian. Satu-satunya orang yang tidak berpartisipasi dalam pesta itu adalah Lao Guan. Lao Guan sedang mundur di ruang rahasia. Dia ingin menyaring segala sesuatu dalam hidupnya sebelum dia bisa melewati kesengsaraan dengan pikiran tenang. 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa, dan hari bagi Lao Guan untuk mengatasi kesengsaraan telah tiba. Sebelum melewati masa kesusahan besar, Lao Guan mandi dan berganti pakaian, mengemas perlengkapan dan ramuannya, dan bersiap untuk melewati masa kesusahan besar. Lokasi untuk mengatasi kesengsaraan adalah dataran yang jaraknya ribuan mil dari kota Longjia. Hal ini untuk mencegah kesengsaraan ilahi mempengaruhi kehidupan masyarakat di kota Longjia. Menurut catatan sejarah keluarga Long, cakupan kesengsaraan ilahi berada dalam radius 100 mil, tetapi untuk berjaga-jaga, Long Ge dan orang lain yang dapat selamat dari kesengsaraan ilahi berada ribuan mil jauhnya dari Lao Guan, dan mereka membentuk sebuah lingkaran pelindung dengan radius ribuan mil. Untuk mencegah semua orang mengganggu perjalanan Lao Guan melalui kesengsaraan ilahi, dan para master yang menyaksikan perjalanan Lao Guan melalui kesengsaraan ilahi hanya dapat menggunakan kekuatan mental mereka untuk mengamati dari jarak ribuan mil. Dataran dengan radius ribuan mil telah dibersihkan, dan tidak ada lagi orang yang menganggur.
Di tengah dataran dengan radius ribuan mil, Lao Guan mengenakan baju besi ilahi bermutu tinggi. Armornya berkilau, Lao Guan melayang di udara, menutup matanya untuk beristirahat. Armor emas ilahi bermutu tinggi diberikan kepadanya oleh Long Ge. 1000 mil jauhnya, Long Ge, Tang Yidao, Long Zizi, dan Huo Wu bergabung untuk membentuk pagar Doqi dengan radius ribuan mil untuk mencegah siapapun membobol area tempat Lao Guan melintasi kesengsaraan pagar Qi. Long Jingtian dan 8 orang lainnya tuan keluarga, termasuk Xiaoling dan yang lainnya, menggunakan kekuatan mental mereka untuk mengamati situasi Lao Guan dan situasi di langit. Langit tidak berawan, seolah-olah semuanya tenang, seolah malapetaka ilahi di Lao Guan tidak akan pernah datang. Namun, setelah beberapa saat, warna langit dan bumi berubah. Kami datang. Lao Guan membuka matanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, langit tidak berawan, dan sekarang tiba-tiba awan gelap mengalir ke langit Lao Guan dari segala arah, dengan radius 10 ribuan mil awan gelap langsung berkumpul di langit di atas Lao Guan. Lao Guan pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Saat itu, dia pergi menonton Leng Yuye selamat dari kesengsaraan, namun Leng Yuye pada akhirnya gagal. Lao Guan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut dan terus melihat ke langit, karena mungkin pikiran yang mengganggu di benaknya akan mempengaruhi kesengsaraannya hari ini. Saat awan gelap sepanjang 100.000 mil berkumpul di atas Lao Guan, area awan gelap dengan radius 100 mil terbentuk. Ini adalah area di mana kesengsaraan ilahi harus diatasi materinya memang benar. Awan gelap yang menutupi ratusan ribu mil berkumpul dalam radius 100 mil, dan tekanan yang begitu dahsyat tiba-tiba dan dengan keras menekan Lao Guan. Armor emas ilahi bermutu tinggi di Lao Guan tiba-tiba mekar dengan cahaya keemasan, langsung meningkatkan level tempur Lao Guan ketika dia mencapai level Dewa Jenderal tingkat rendah, dia dapat dengan mudah menahan tekanan yang kuat. Namun, pemaksaan tersebut sepertinya tidak mampu menekan Lao Guan, dan langsung meluncur ke tanah dengan keras, langsung menghantam tanah dalam radius 100 mil, menyebabkan pasir dan batu beterbangan dan tanah hancur hingga ratusan mil. Setelah tekanan yang dahsyat, awan gelap di langit bergulung, semburan petir muncul di awan gelap, mengalir ke dalam awan gelap, dan kemudian api muncul di awan gelap, menyala terus-menerus. Petir itu adalah petir putih, dan petir putih itu sebenarnya bercampur dengan jejak petir cian. Sebagian besar apinya berwarna merah. Ketika api merah terkonsentrasi sampai batas tertentu, kepulan api ungu akan dihasilkan. Long Ge dan Xiaoling sudah tidak asing lagi dengan api ini, karena ketika mereka melewati kesengsaraan kebakaran besar, lebih dari selusin dari mereka melewati kesengsaraan ilahi bersama-sama dan bersendewa dengan api cian 10 kali lipat dari api cian. Kekuatan apinya 10 kali lipat dari api ungu. Long Ge dan yang lainnya tidak mengetahuinya, karena ketika mereka melewati kesengsaraan api besar, mereka hanya meningkatkan kekuatan mereka hingga 256 kali lipat. Jika mereka meningkatkan kekuatan mereka hingga lebih dari 10 kali lipat ketika mereka melewati kesengsaraan ilahi, mereka akan melakukannya telah melihat perbandingannya. Api cian adalah api yang lebih kuat. Bagaimanapun, Lao Guan telah memiliki api cian sendirian melalui kesengsaraan ilahi. Petir putih, petir cian. Lao Guan merasakan teror petir cian. Petir cian ini seharusnya 10 kali lebih kuat dari petir putih. Api merah, api ungu, api cian. Orang-orang Lao Guan ini juga merasakan bahwa masing-masing orang lebih kuat dari yang terakhir, tetapi Lao Guan, yang sekarang mengenakan baju besi emas tingkat tinggi, tidak takut, karena dia sudah menjadi master di tingkat jenderal dewa tingkat rendah, level jauh lebih kuat. Setelah cukup banyak petir dan api terkumpul di awan gelap di langit, kesengsaraan ilahi dimulai. Hujan deras melemahkan tubuh manusia dan membuatnya lebih kuat. Kesengsaraan kebakaran besar melemahkan semangat juang orang-orang dan menjadikannya lebih istimewa. Bagaimana kesengsaraan guntur dan api melemahkan tubuh dan pikiran seseorang? Selama Anda bisa selamat dari kesengsaraan guntur dan api, Anda dapat mengubah tubuh Anda. Ketika transformasi tubuh selesai, Anda dapat naik ke dunia ilahi dan menjadi manusia di alam ilahi. Sekarang Lao Guan sedang mengalami bencana, dan api langit serta guntur pertama juga siap menyerang. Awan gelap bergulung di langit, dan api merah serta kilat putih bergabung membentuk bencana guntur dan kebakaran pertama. Lao Guan memandang ke langit, memandangi kilat putih bercampur api merah, dan mau tidak mau dipenuhi dengan emosi. Setahun yang lalu, dia menyaksikan Leng Yuye selamat dari kesengsaraan api, dan bahkan Yuan Yuan pun musnah. Bahkan para dewa pun tidak dapat melarikan diri, dan sekarang, Lao Guan juga akan menghadapi bencana ilahi seperti itu. Dari segi kekuatan bencana guntur dan kebakaran ini hanya Qi Zun tingkat ke-10. Tingkat tempur Leng Yuye adalah Qi Zun level 12. Mengapa dia tidak bisa bertahan? Lao Guan berpikir cepat, tetapi dia berhasil tanpa waktu untuk berpikir, kesengsaraan api guntur berubah menjadi sambaran petir dan jatuh dari langit.
Kekuatan kesengsaraan guntur dan api pertama setara dengan serangan penuh dari Master Qi Zun tingkat 10. Kekuatan mental Long Ge mendeteksi kekuatan kesengsaraan guntur dan api pertama, dan kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada para penonton, yang setara dengan dijelaskan, memudahkan para ahli yang menonton untuk merangkum pengalamannya, sehingga tingkat keberhasilannya dalam mengatasi kesengsaraan akan meningkat di masa depan. Para penonton mengangguk penuh pengertian, dan kemudian mengunci kekuatan mental mereka pada bencana guntur dan kebakaran pertama yang melanda. Pada saat ini, Lao Guan telah memasang topeng semangat juang di tubuhnya, dan Lao Guan juga mengangkat perisainya, bersiap untuk menahan bencana petir dan kebakaran. Namun, pada saat ini, topeng semangat juang Lao Guan tiba-tiba menghilang, dan bencana guntur dan kebakaran langsung menghantam Lao Guan. Boom adalah ledakan yang menghancurkan bumi. Perisai Lao Guan tidak dapat menahannya. Guntur dan api yang kuat langsung membombardir baju besi bermutu tinggi milik Lao Guan, langsung meledakkan Lao Guan dari langit ke tanah. Bang Lao Guan jatuh ke tanah, muntah darah dan terluka. Apa yang terjadi? Long Ge dan master lainnya yang sedang menonton tiba-tiba terkejut. Dang, An memenangkan tagihan telepon. Bukankah ini kesengsaraan guntur dan api dengan kekuatan serangan hanya Qi Zun tingkat ke-10? Bukankah kekuatan Lao Guan sudah mencapai tingkat jenderal dewa tingkat rendah, melampaui Qi Zun tingkat ke-20? Mengapa apakah itu kesengsaraan guntur dan api yang pertama saja, Lao Guan hanya muntah darah dan terluka? Long Jingtian terkejut, dan pertanyaan yang sama muncul di hati para ahli yang menonton. Mengapa bencana guntur dan kebakaran tiba-tiba menjadi lebih kuat, atau ada yang salah dengan pendeteksian Long Ge? Long Ge, apa yang terjadi? Apakah kekuatan guntur dan bencana kebakaran tiba-tiba meningkat? Long Jingtian bertanya melalui transmisi suara. Tidak, kekuatan kesengsaraan api guntur tidak berubah, tetapi pada saat kesengsaraan api guntur jatuh, perisai Douqi Lao Guan tiba-tiba menghilang, dan Douqi pada perisai di tangannya juga tiba-tiba menghilang, seolah-olah. Lao Guan tiba-tiba menyerah. Sepertinya dia kehilangan pertahanannya, atau dengan kata lain, dia mengalami kelesuan. Long Ge berkata dalam transmisi suara, dan Long Ge juga membiarkan transmisi suaranya didengar oleh semua orang, karena dengan cara ini transmisi suara dapat menghemat waktu. Lambat, apa maksudmu? Long Jingtian bertanya. Sebagai teman baik Lao Guan, Long Jingtian adalah orang yang paling peduli dengan Lao Guan. Kekhawatirannya adalah untuk mengetahui guntur pertama di Lao Guan. Alasan mengapa Jie terluka akibat pemboman tersebut. Mungkin kesengsaraan guntur dan api ini mengandung serangan spiritual, yang membuat Lao Guan bingung sejenak, dan pada saat itu, Lao Guan langsung terluka oleh kesengsaraan guntur dan api lemah pertama. Jika dia tidak memiliki tingkat tinggi baju besi emas ilahi, Lao Guan mungkin musnah seperti Leng Yuye. Long Ge berkata dalam sebuah pesan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Long Jingtian berkata dalam sebuah pesan. Saya yakin Lao Guan telah menemukan alasannya dan punya cara untuk mengatasinya. Kata Long Ge dalam sebuah pesan. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya sedang menyampaikan pesan, Lao Guan yang terjatuh ke tanah dan muntah darah, tiba-tiba tertawa dan berkata haha. Saya mengerti, ternyata musibah ilahi tidak lebih dari ini. Leng Yuye, kamu mati dengan tidak adil. Setelah mengatakan itu, Lao Guan menjadi ketakutan dari tanah, dan kemudian mengibaskan perisai yang rusak di tubuhnya. Perisai ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Sekarang dia tidak menyangka bahwa perisai itu akan hancur oleh bencana guntur dan kebakaran yang pertama. Untungnya, dia mengenakan longsong. Armor Dewa Emas bermutu tinggi yang diberikan kepadanya, jika tidak, dia mungkin juga akan musnah dalam bencana guntur dan kebakaran pertama. Lao Guan menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia terluka sekarang, dia melihat misteri bencana ilahi, jadi senyuman muncul di wajahnya. Lao Guan menatap ke langit. Awan gelap di langit mengembun dengan bencana guntur dan kebakaran kedua, bersiap untuk jatuh lagi. Hatinya telah hilang. Dia mengangkat topeng semangat juangnya, terbang langsung ke langit, lalu berkata dengan lantang dan bangga, saya tidak menganggap serius kesengsaraan guntur dan api ini, ayolah. Saya, Lao Guan, pasti akan mengatasinya. Kesengsaraan berhasil. Setelah mengatakan itu, Lao Guan terbang ke angkasa, terbang ke tempat semula, dan mengangkat topeng semangat juang. Namun saat ini, topeng semangat juang tersebut sepertinya tidak sekuat topeng semangat juang yang pertama, karena Lao Guan memilikinya sudah menghabiskan sebagian energinya untuk itu. Datanglah untuk melindungi pikiran, karena rahasia bencana ilahi adalah serangan pikiran. Tepat setelah Lao Guan siap, bencana guntur dan kebakaran kedua jatuh dari langit. Kesengsaraan guntur dan api kedua, ya, api ungu terkandung dalam petir putih, dan itu lebih kuat dari kesengsaraan guntur dan api pertama. Kekuatan bencana guntur dan api kedua kira-kira setara dengan serangan penuh dari Master Qi Zun tingkat 12. Long Ge berkata melalui transmisi suara, sehingga master di sekitarnya dapat mendengarnya.
Tepat ketika transmisi suara longsong selesai, bencana guntur dan kebakaran kedua langsung jatuh dari langit. Ayo, kata Lao Guan sambil tersenyum, tidak takut sama sekali. Bom bencana guntur dan api kedua langsung menghantam perisai Doqi yang dibentuk oleh Lao Guan, menyebabkan ledakan dahsyat. Namun, ledakan dahsyat ini tidak dapat menghancurkan perisai Doqi Lao Guan sama sekali, karena saat ini Lao Guan terutama mencegahnya serangan mental. Selama perisai Doqi tetap dalam kondisi baik, tidak perlu khawatir tentang serangan penuh dari Master Qi Zun tingkat 12. Cici petir putih dan api ungu membakar perisai Doqi yang dibentuk oleh Lao Guan untuk sementara waktu, dan kemudian secara bertahap menghilang setelah menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Lao Guan melewati bencana guntur dan kebakaran kedua dengan mudah. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya, yang menonton dengan kekuatan spiritual mereka, juga berbahagia untuk Lao Guan. Sepertinya tidak ada masalah dalam kesengsaraan Lao Guan. Yah, ini pasti serangan mental. Jika Lao Guan mengatasi ini, maka tidak akan terjadi apa-apa. Long Jingtian berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Long Ge memiliki pertanyaan di benaknya, dan kemudian bertanya melalui pesan saudara Long, ketika Anda melewati kesengsaraan api, apakah Anda tidak menemukan serangan mental apapun, atau apakah Anda mengatakan bahwa ada setan batin? Tidak, kata Long Jingtian. Oh, aku tahu. Long Ge mengangguk. Pada saat ini, Long Ge menebak mengapa mereka mengalami serangan mental ketika mereka mengalami kesengsaraan kebakaran besar bersama-sama, sehingga kesengsaraan api besar kekuatannya tiba-tiba meningkat tajam, dan kemudian mengandung semacam pesona kesengsaraan ilahi, yang mengakibatkan serangan ibel batiniah. Dengan cara yang sama, jika lebih dari selusin Long Ge dan yang lainnya melewatinya kesengsaraan ilahi pada saat yang sama di lain waktu, kekuatan kesengsaraan ilahi juga akan meningkat 100 kali lipat. Akankah ada perubahan aneh lainnya di atas? Namun, Long Ge sama sekali tidak peduli dengan perubahan aneh itu, karena Long Ge, yang level pertarungannya telah mencapai tahap lanjut Raja Dewa, ingin kesengsaraan ilahi menjadi lebih kuat, sehingga tantangannya menjadi menarik kesengsaraan ilahi terlalu lemah. Sebaliknya, semakin sedikit manfaat yang didapat, pria yang bersembunyi di balik jubah abu-abu itu pernah berkata bahwa semakin kuat kesengsaraan ilahi, semakin banyak manfaat yang didapat kesengsaraan ilahi, semakin baik. Seperti yang dipikirkan Long Ge, bencana guntur dan kebakaran ketiga akan segera melanda Lao Guan. Dalam kesengsaraan guntur dan api ketiga, api cian bersinar dalam petir putih, dan itu lebih kuat daripada kesengsaraan guntur dan api kedua. Bencana guntur dan kebakaran ketiga sama kuatnya dengan serangan telak dari Master Qi Zun level 14. Kata Long Ge melalui transmisi suara. Para master di sekitarnya tampak prihatin, karena banyak dari mereka yang belum pernah mencapai Qi Zun level 14 sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, mereka sangat khawatir bahwa kepala keluarga Qian dan keluarga Murong di antara 8 keluarga bangsawan besar juga adalah Qi Zun level pertarungan mereka sekitar level 14. Tetapi setelah keluarga panjang memberi mereka beberapa artefak yang mereka peroleh di kuil perang, level pertarungan mereka juga dinaikkan ke Qi Zun level 20. Tentu saja, mereka tidak takut dengan hal ini, hanya Qi Zun level 14. Sang master menyerang dengan seluruh kekuatannya dan disambar petir dan api. Wosh bencana guntur dan kebakaran ketiga jatuh dari langit dan langsung menghantam Lao Guan di langit. Lao Guan tersenyum, dengan percaya diri mengangkat topeng semangat juangnya, dan kemudian mengalokasikan sebagian dari kekuatan mentalnya untuk melindungi jiwanya dan mencegah ibel batiniah menyerang. Ketika semua ini selesai, guntur dan kesengsaraan api menghantam perisai dendam yang dibentuk oleh Lao Guan. Boom! Api guntur setebal ember menghantam perisai semangat juang emas Lao Guan, menyebabkan ledakan dahsyat. Gelombang kejut ledakan menyebar dan menghantam tanah, menyebabkan pasir dan tanah di tanah beterbangan dengan liar. Bencana kebakaran petir yang begitu dahsyat tidak ada cara untuk menembus perisai Doqi Lao Guan. Itu hanya menyebabkan riak muncul di perisai Doqi emas, dan api langit hijau hanya menyala di perisai Doqi untuk sementara dan kemudian menghilang. Lao Guan melewati bencana guntur dan kebakaran ketiga dengan selamat. Tepat ketika Lao Guan bersiap menghadapi bencana guntur dan kebakaran keempat, awan gelap di langit tiba-tiba menghilang. Awan gelap dengan radius ratusan mil tersebar ke segala arah, dan cian nyala api, kilat putih dan cian, dan tekanan besar juga menghilang. Setelah beberapa saat, langit berubah menjadi seperti tidak ada awan gelap, tidak berawan dan cerah. Pada saat ini, hukum langit dan bumi datang, dan cahaya kemasan datang dari langit dan mengalir langsung ke tubuh Lao Guan, bersiap untuk mengubah tubuh Lao Guan menjadi tubuh dewa di dunia ilahi. Setelah transformasi, Lao Guan dapat menyerap kekuatan ilahi. Energinya akan naik ke alam ilahi, tetapi ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Apakah saya berhasil mengatasi kesengsaraan? Lao Guan memandangi awan gelap yang menghilang, melihat cahaya keemasan yang mengalir ke tubuhnya, dan merasakan tubuhnya terus-menerus berubah. Aku sudah tua. Kesengsaraan Guandu berhasil.
Long Jingtian juga senang atas keberhasilan Lao Guan dalam mengatasi kesengsaraan, lalu tersenyum dan berkata kepada Long Ge ada 9 kesengsaraan ilahi yang kuat, dan ada juga 3 kesengsaraan ilahi yang paling tidak kuat. Tanpa diduga, kesengsaraan yang dilintasi Lao Guan adalah yang paling kecil kuat. 3 kesengsaraan ilahi, tampaknya Lao Guan sangat beruntung. Haha, ayo pergi, ayo kita rayakan Lao Guan bersama-sama. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin sekelompok master untuk bergegas ke Lao Guan yang telah berhasil mengatasi kesengsaraan. Lao Guan, bagaimana perasaanmu setelah mengatasi kesengsaraan? Long Ge terbang mendekat dan memandang Lao Guan dan berkata sambil tersenyum, DANKA. N. Benar, tidak ada bahaya. Jika bukan karena armor emas ilahi bermutu tinggi milikmu, aku akan dikutuk oleh bencana guntur dan kebakaran pertama. Lao Guan berkata sambil tersenyum baju besi emas ilahi bermutu tinggi dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Long Ge, ini baju besimu. Apakah kamu tidak akan memakai baju besi ini? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Jika saya ingin menjadi lebih baik di alam dewa, saya tidak ingin baju besi ini. Lao Guan berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk memiliki baju besi itu akan dirampok di alam dewa. Sebaiknya aku mengembalikannya padamu. Baiklah kalau begitu. Long Ge mengangguk, mengambil kembali armor emas ilahi bermutu tinggi, dan kemudian mengintegrasikan armor itu ke dalam tubuhnya. Haha, bagaimanapun, jika Lao Guan memiliki baju besi emas dewa tingkat rendah, itu sudah cukup. Long Jingtian tertawa, tapi saya ingin mengajukan pertanyaan atas nama semua orang, mengapa begitu sulit bagi Anda untuk menahan guntur pertama dan kesengsaraan api, tapi setelah itu begitu mudah bagimu. Master tingkat Qizun yang menonton semuanya mendengarkan. Itu karena bencana guntur dan kebakaran mengandung serangan spiritual. Ketika master level Qizun di sekitarnya mendengar ini, mereka langsung terkesan dengan analisis Long Ge, karena Long Ge sudah menebak bahwa ada serangan mental. Mulai sekarang, informasi tentang serangan mental yang terkandung dalam kesengsaraan api guntur harus menyebar ke seluruh neraka. Rahasia melewati kesengsaraan ilahi bukan lagi rahasia. Namun, untuk melewati kesengsaraan ilahi, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup. Kekuatan saja tidak cukup, bahkan jika seseorang tahu cara melewati kesengsaraan ilahi. Rahasianya juga pasti akan mati. Oke, pertanyaan selesai. Ayo kembali dan merayakannya. Oke, kata Lao Guan sambil tersenyum, lalu terbang ke kota keluarga panjang. Para Master Qizun itu juga dengan senang hati pergi ke sana karena mereka juga ingin mendapatkan berkah karena berhasil melewati kesengsaraan ilahi, karena Lao Guan sangat beruntung, dan dia melewati final. 3 kesengsaraan guntur dan api yang lemah. Long Ge dan yang lainnya juga terbang menuju kota keluarga Long. Dalam beberapa hari berikutnya, ada perjamuan besar lainnya di kota Longjia. Di jamuan makan malam, Long Ge mengungkapkan kepada Long Jingtian niatnya untuk kembali ke dunia manusia. Long Jingtian memandang Long Ge dan bertanya ketika penatua Long Lansing melewati kesengsaraan ilahi, Anda tidak akan berada di sini. Tidak datang. Dengan obat mujarab dan peralatan emas ilahi tingkat rendah, dia seharusnya berhasil mengatasi bencana itu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Penatua Long Chen juga tidak datang untuk melewati kesengsaraan ilahi. Long Jingtian bertanya. Tidak akan datang, kata Long Ge sambil tersenyum. Penatua Long Chen sudah mendekati Qilord tingkat 20. Dia mengerti bahwa kesengsaraan guntur dan api adalah serangan mental, jadi pasti tidak akan ada masalah dengan kesengsaraan ilahi. Kamu tidak akan kembali bahkan jika aku selamat dari kesengsaraan ilahi. Long Jingtian bertanya. Saya akan mencoba untuk kembali dalam waktu 6 bulan. Karena dalam 11 bulan, kita juga akan selamat dari kesengsaraan ilahi. Oke, kembalilah secepatnya. Aku akan menunggumu membantuku memilih pewaris kepala keluarga panjang. Ya, oke. Long Ge tersenyum. Setelah mengatakan itu, Long Ge dan Lao Guan mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke Tang Yidao dan yang lainnya untuk membahas masalah ini. Yidao, maukah kamu pergi ke kampung halamanku bersamaku untuk bermain? Long Ge bertanya. Tidak, aku akan tinggal di sini bersama Yao Tian. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri, kata Tang Yidao. Baiklah kalau begitu, kata Long Ge sambil tersenyum. Dia juga mengetahui hubungan antara Tang Yidao dan Yao Tian, jadi dia berhenti memaksakannya. Kemudian Long Ge terus menemukan Xiao Ling dan yang lainnya sangat senang mendengar bahwa dia bisa kembali ke benua manusia, terutama orang tuanya juga ingin kembali ke benua manusia untuk menemui orang tua angkat yang membantu mereka membangkitkan semangat kecilnya. Jadi, mereka yang memutuskan untuk mengunjungi benua manusia termasuk Long Ge dan istrinya termasuk Xing Yun dan Yi Xiaoling, Xiao Bai, Xiao Hong, Xiao Qiang, orang tua Xiaoling, Ouyang dan istrinya, dan yang lainnya tetap tinggal di neraka. Sebelum pergi, Tang Yidao berkata kepada Long Ge, ingatlah untuk kembali tepat waktu,
karena kita akan melalui kesengsaraan ilahi bersama dalam 11 bulan. Kamu dan Huohu harus tiba, jika tidak, kita akan melalui kesengsaraan ilahi sangat sulit. Itu sulit. Aku tahu, kita akan kembali ke masa lalu, kata Longge sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, pasangan Longge, pasangan Xiaobai Xiaoling, pasangan Xiaoqiang Xiaohong, dan pasangan Ouyang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Di langit, Longge mengorbankan alat terbang terbaik tahun ini, cangkang terbang di udara. Cangkang terbang ini diberikan oleh kura-kura berumur 10.000 tahun. Longge menyimpannya sampai sekarang berkali-kali. Cangkang terbang itu ternyata. Ia telah mencapai tingkat perak ilahi kelas menengah, dan sekarang sangat bagus sebagai alat terbang mereka. Cangkang yang terbang di udara bisa besar atau kecil. Kalau besar bisa seperti gunung. Kalau kecil bisa seukuran kuku jari nyaman. Kini cangkang yang terbang di udara telah menjelma menjadi sebuah rumah besar seluas 200 meter persegi, terbang di udara. Rumah besar ini memiliki kamar untuk Tuan dan Nyonya Longge, Tuan dan Nyonya Xiaobai, Tuan dan Nyonya Xiaoqiang, dan Tuan dan Nyonya Ouyang, serta aula. Sekarang, Longge dan yang lainnya ada di aula. Duduk di dalam, Longge merancang banyak kristal bundar di tengah aula lantai aula dan biarkan Longge dan yang lainnya melihat pemandangan di bawah. Long Xingyun dan Long Yiyi sedang berbaring di tanah sambil melihat ke bawah melalui kristal, dengan rasa ingin tahu melihat pemandangan di tanah. Kerang yang beterbangan terbang sangat kencang di udara, dan pemandangan di bawahnya seperti air yang mengalir melalui bunga, membuat kedua anak itu pusing. Longge dan yang lainnya juga melihat pemandangan di bawah dan mengingat masa lalu. 3 saudara laki-laki kilin yang saya temui saat itu semuanya telah menjadi suami dari Xiaoling, Xiaohong, dan Xiaoxing. Kata Huohu sambil tersenyum. Dia telah bertemu dengan 3 saudara laki-laki kilin ketika dia masuk ke Menara Dewa Perang. Haha, jika Xiaobai tidak begitu perhatian saat dia masuk ke Menara Dewa Perang bersamaku, aku tidak akan mengikutinya. Xiaoling berkata sambil tersenyum. Kamu harus melepaskan umpan saat memancing, jika tidak, bagaimana kamu bisa menangkap Putri Duyung? Huff, maksudmu begitu ikannya terpancing, tidak perlu ada umpan. Xiaoling bertanya dengan mata terbuka lebar. Tentu saja Putri Duyung tidak mau makan umpan ikan, makan saja makanan enak. Haha, Xiaoling juga berubah dari marah menjadi tertawa dan tertawa. Haha, Ouyang dan istrinya tertawa gembira saat melihat putri mereka begitu bahagia sekarang. Mereka datang ke neraka untuk mengejar semangat juang yang lebih tinggi. Tanpa diduga, Xiaoling sekarang jauh lebih kuat dari mereka dalam pertempuran bertahun-tahun. Mereka hanya mencapai level Qi dan tidak dapat mengimbangi Xiaoling dan yang lainnya. Huohu juga tersenyum dan mengirim pesan ke Longge. Saya masih ingat 999.999 mawar yang Anda berikan kepada saya. Saat saya meninggalkan menara pertempuran, saya langsung tergerak. Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya lagi kapan saja. Kata Longge sambil tersenyum. Kalau soal romansa, Longge tidak pernah pelit. Ya, Huohu tersenyum dan mengangguk. Di lantai aula, Long Xingyun menunjuk ke laut di bawah lantai kristal dan berkata, Ayah, Ibu, saya melihat laut. Aku melihatnya duluan, kata Long Yiyi. Haha, Longge dan Huohu tidak bisa menahan tawa. Long Yiyi memiliki kepribadian yang disengaja dan akan berjuang untuk segalanya, sementara Long Xingyun memenuhi perannya sebagai kakak laki-laki dan membiarkan Long Yiyi melakukan segalanya. Longge juga melihat laut di bawah melalui lantai kristal. Laut itu disebut Laut Kepahitan, yang merupakan lautan neraka. Longge telah melakukan perjalanan melintasi lautan dari benua setan semprot ke benua Yama. Perjalanan juga penuh dengan kesulitan dan liku-liku. Sebuah kapal ada lebih dari 40 orang di kapal, tetapi hanya tersisa 3 orang, Longge, Xiaohong, dan Xiaoling. Saat ini, Longge memikirkan tentang bajak laut di laut yang pahit lagi. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bajak laut itu. Waktu telah berlalu, dan Longge bahkan sudah lupa nama-nama bajak laut tersebut. Ia hanya ingat bahwa ia pernah mengikuti kompetisi One Piece. Dapat dilihat bahwa Longge telah mengalaminya. Ada terlalu banyak hal. Ayo terbang ke benua Yama dulu. Aku ingin bertemu teman baikku, Putri Tuan Huohu, yang memiliki nama yang sama denganku, atau kupu-kupu api. Ya, Longge mengangguk, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan cangkang terbang di udara untuk terbang ke benua Yama. Benua Yama, D memenangkan tagihan telepon. Istana pertama dari aula ke-10 Yama Istana Api. Seorang Master Kisein level yang berpakaian cantik dengan penampilan agung sedang menatap dengan penuh kasih pada seorang wanita cantik berpakaian merah. Xiaodi, siapa yang kamu pikirkan? Tanya Master tingkat Kisein sambil tersenyum. Aku merindukan Sister Hu. Aku ingin tahu apakah dia bertemu kembali dengan Longge sekarang. Dia datang ke neraka dan benua Yama untuk Longge. Nanti, Longge juga datang ke neraka dan benua Yama untuknya.
Kuharap mereka itu akan terjadi senang berkumpul. Wanita cantik berbaju merah itu tersenyum. Master tingkat Kisein ini adalah Lord Huo, penguasa Istana Api. Saat itu, Long Ge mengaguminya, tapi sekarang Long Ge bisa mengalahkannya hanya dengan melihat. Dan wanita cantik itu adalah putri Tuan Huo, teman baik Huo Wu, Huo Butterfly. Dikatakan bahwa ada pasangan bernama Long Ge dan Huo Wu di benua Dewa Perang. Mereka memimpin pasukan neraka untuk melawan pasukan dunia peri. Aku ingin tahu apakah ini benar atau tidak. Merenung. Long Ge dan Huo Wu berperang melawan pasukan abadi. Pasti mereka, kata Huo Butterfly sambil tersenyum. Jika itu mereka, apakah mereka akan naik ke level Kisage hanya dalam beberapa dekade? Sebagai seorang ayah, mereka akan tetap berada di level Kisage. Apakah kamu tidak melihat seberapa cepat Sister Huo Wu naik level? Dia mampu naik level 10 level setahun pada awalnya. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan mereka? Haha, benar, para jenius tidak bisa dibandingkan dengan kita. Meskipun ayahku juga seorang jenius, dia tidak sebaik para jenius di antara para jenius. Lord Huo tertawa. Saat Tuan Huo sedang berbicara dengan putrinya, seorang pengurus rumah tangga dari luar berlari masuk dan berkata, Tuan Huo, ada 8 orang yang berkunjung keluar. Pemimpinnya mengatakan bahwa namanya adalah Long Ge, dan dia adalah teman lama Tuan Huo. Saya telah membawa mereka ke aula. Oh, Tuan Huo menyapu energi mentalnya melalui aula di luar, tetapi tidak menemukan siapapun. Hasil ini mengejutkannya, masing-masing dari 8 orang di aula luar lebih kuat darinya. Apakah ada wanita bernama Huo Wu di sebelah Long Ge? Fire Butterfly bertanya dengan cepat. Saya tidak tahu. Mereka tidak berkata, Tuan Huo, apakah Anda ingin menerimanya? Tentu saja. Tuan Huo tersenyum, lalu menoleh ke kupu-kupu api dan berkata, Putri, temuilah teman-temanmu. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua, Long Ge dan Huo Wu, adalah yang paling kuat di neraka. Tuan Huo mengetahuinya segera setelah dia menganalisisnya, karena hanya ada satu orang bernama Long Ge di antara orang-orang yang dia kenal. Oke, Fire Butterfly tersenyum, lalu berlari menuju aula. Tuan Huo melihat ini dan mengikutinya dengan senyum masam. Di aula, Huo Wu segera melihat Fire Butterfly berlari keluar. Fire Butterfly bergegas dan memeluk Huo Wu sambil berteriak keras, Sister Huo Wu, aku sangat merindukanmu. Menghadapi pelukan penuh gairah Fire Butterfly, Huo Wu merasakan perasaan hangat di hatinya, lalu dia memeluk Fire Butterfly. Pada saat ini, Tuan Huo keluar, mengangkat tangannya dan berkata kepada Long Ge, Tuan Lama, sudah lama tidak bertemu. Ketika Long Ge datang ke benua Yama, dia berada pada level Qi yang rendah. Bagi Master Huo, level itu seperti seekor semut. Sekarang Long Ge berada pada level Qi Master, atau bahkan lebih tinggi seperti keberadaan semut. Oleh karena itu, Tuan Huo sekarang akan memanggil Tuan Long secara bergantian. Tuan Huo, tidak perlu memanggilmu Tuan Huo. Huo Wu dan Huo Butterfly adalah saudara kandung Jinlan. Aku juga akan memanggilmu Paman. Tapi tidak perlu memanggilmu Paman, aku akan tetap memanggilmu Tuan Huo. Tanpa bimbingan Tuan Huo, saya tidak akan bisa menemukannya. Adapun Huo Wu, saya sudah berada di benua Dewa Perang ketika saya menemukannya, dan saya tidak punya waktu untuk membawa Huo Wu kembali ke sana. Sampai jumpa. Kata Long Ge sambil tersenyum. Melihat apa yang dikatakan Long Ge, Tuan Huo juga tersenyum dan mengangguk, lalu bertanya dengan sedikit keraguan, Long Ge, konon kamu memimpin para penguasa neraka untuk berperang melawan pasukan dunia peri beberapa tahun yang lalu. Long Ge mengangguk dan berkata, bisa dibilang begitu. Mendengar pengakuan pribadi Long Ge, Guru Huo tidak bisa menahan nafas. Dia tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam 10 tahun, Long Ge akan berkembang sedemikian rupa. Guru Huo dengan tenang bertanya, maaf, apa levelnya adalah Master Long sekarang? Ketika Long Ge mendengar pertanyaan seperti itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata bahwa dia telah mencapai level Raja Dewa. Mungkin Tuan Huo bahkan tidak tahu berapa level Raja Dewa. Bicaralah dengannya tentang level pertarungan. Mungkin Tuan Huo bahkan tidak bisa membedakan antara level pertarungan dan level semangat juang. Oleh karena itu, Long Ge hanya bisa berkata Qi Zun tingkat ke-9 siap melewati kesengsaraan ilahi. Meskipun Long Ge mengatakan ini, Tuan Huo masih menghirup udara. Menurutnya, tingkat Qi Zun sudah di luar jangkauan, dan bencana ilahi bahkan lebih tidak terpikirkan. Kesengsaraan ilahi tidak bisa tidak terkejut. Tepat ketika dia terkejut, Huo Butterfly berteriak di sana, saudari Huo, apakah kamu siap untuk melewati kesengsaraan ilahi? Maka hari-hari kita bersama tidak akan lama lagi. Mendengar apa yang dikatakan Huo Butterfly, pandangan Guru Huo terhadap Long Ge dan yang lainnya berubah lagi. Ada beberapa orang dalam satu tim yang bersiap untuk melewati kesengsaraan ilahi. Apa konsepnya? Long Ge lucu melihat Master Huo seperti ini. Dibandingkan dengan Huo Butterfly,
Master Huo mengetahui kesulitan dalam meningkatkan dan bahkan lebih terkejut. Tuan Huo, sebenarnya kami baru saja lewat kali ini. Kami akan mengunjungi Raja Yama. Oh, saat itulah Tuan Huo bereaksi. Haha, untuk mengungkapkan rasa terima kasihku atas bimbingan Tuan Huo saat itu, aku memberi Tuan Huo beberapa hadiah. Longge berkata sambil tersenyum, dan kemudian mengeluarkan beberapa hadiah dari cincin luar angkasa. Hadiah pertama adalah sebotol Great Holy Pill. Siapapun yang meminum Great Holy Pill dapat meningkatkan level Kisein sebanyak 3 level. Tuan Huo langsung terkejut. Menurutnya, pil ini adalah yang terbaik, dan Longge memberikannya kepadanya saat dia bertanya. Guru Huo melihat bahwa hadiah itu sangat berharga dan hendak mundur, tetapi Longge menunjuk ke hadiah kedua dan berkata ini adalah sebotol Kidan. Setelah meminumnya, itu akan meningkatkan level Kitai atau Ki sebanyak 3. Tuan Huo terkejut tak bisa berkata-kata lagi, hampir mati rasa. Sekarang dia berada di Kisein tingkat ke-6. Dia meminum Great Sein Pill untuk mencapai Kisein tingkat ke-9, dan kemudian mengambil Kidan untuk mencapainya tingkat Kitai. Bagaimana dia bisa menolak? Hadiah terakhir, baju besi perak ilahi bermutu tinggi, memungkinkan Guru Huo dengan mudah selamat dari bencana kebakaran besar Kisein yang naik ke Kitai, kata Longge sambil menunjuk ke baju besi perak yang bersinar di atas meja. Tuan Huo merasakan tekanan besar di dalam baju besi itu dan sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah hening lama, Guru Huo memandang Longge dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sama-sama, kata Longge sambil tersenyum. Di sisi lain, Huo Wu juga memberikan 3 hadiah kepada Huo Butterfly, yaitu cambuk perak ilahi bermutu tinggi, cambuk panjang es dan api yang pernah digunakan Huo Wu, baju besi perak ilahi bermutu tinggi berwarna hijau, dan baju besi dewa hijau bermutu tinggi. Sepatu kristal perak bermutu tinggi, seperangkat peralatan seperti itu cukup untuk melindungi kehidupan kupu-kupu api semaksimal mungkin. Terima kasih, Saudari Huo Wu. Huo Butterfly tidak sopan, tetapi memeluk Huo Wu dengan penuh kasih sayang, lalu memandang kedua anak berusia 7 tahun di sebelahnya dan berkata, Saudari Huo Wu, siapakah kedua anak itu? Ini dari aku dan Longge. Huo Wu tertawa. Oh, lucu sekali. Kupu-kupu api berlari mendekat dan mulai bermain dengan kedua anak itu. Melihat pemandangan seperti itu, Tuan Huo pun tertawa, lalu mengambil hadiah dari Longge, dan berkata Longge, selamat menikmati makan malam di sini. Longge memandang Huo Wu dan berkata, oke, tapi ini hanya kami. Saya tidak ingin terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Ya, oke. Tuan Huo mengangguk sambil tersenyum, lalu memerintahkan pengurus rumah tangga untuk turun dan menyiapkan makanan. Oh, ngomong-ngomong, bantu aku memanggil Xiongba dan istrinya dari rumahmu untuk datang. Aku sudah makan di tempat mereka sebelumnya. Longge berkata sambil tersenyum. Xiongba dan istrinya, Tuan Huo bertanya dengan ragu. Itu hanya pasangan biasa, kata Longge sambil tersenyum, lalu menyapu kekuatan mentalnya ke seluruh rumah Huo dan langsung memberitahu alamat Lord Huo. Oke, Tuan Huo mengangguk sambil tersenyum, lalu menyuruh pengurus rumah tangga untuk segera menemukannya. Di malam hari, ada meja perjamuan di aula rumah Huo. Duduk di atas meja ada 16 orang, Tuan Huo dan istrinya, Tuan dan Nyonya Longge, Tuan dan Nyonya Xiaobai, Tuan dan Nyonya Xiao Qiang, Tuan dan Nyonya Ouyang, Tuan dan Nyonya Xiongba, serta Tuan dan Nyonya Huo Butterfly. Xiongba dan istrinya merasa sedikit tidak nyaman datang ke acara seperti itu untuk pertama kalinya, tetapi mereka dengan cepat beradaptasi dengan lelucon kilin Xiaobai, dan kemudian semua orang di meja menikmati makanan dengan gembira. Longge memandang orang-orang di atas meja dan tidak bisa menahan nafas. 15 tahun dihabiskan untuk mencari Huo Wu, tapi sekarang dia telah menemukan Huo Wu dan memiliki seorang anak. Saudari Huo Wu, apakah kamu akan berangkat setelah makan malam? Kata Huo Butterfly sambil makan. Baiklah, aku ingin bertemu tuanku, Raja Yama, dan kemudian kembali ke kampung halaman Longge. Kalau begitu, maukah kamu kembali setelah pergi ke kampung halaman Longge? Tanya Fire Butterfly. Mari kita tunggu sampai kita menyelesaikan kesengsaraan ilahi. Kata Huo Wu sambil tersenyum. Setelah kesengsaraan ilahi, saya akan naik ke alam dewa. Saya tidak tahu kapan saya akan melihat Sister Huo Wu berkata. Saat kamu naik ke alam dewa, kami pasti akan menyambutmu. Kata Huo Wu sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan berlatih lebih awal dan berusaha untuk naik ke alam dewa. Kata kupu-kupu api sambil tersenyum. Tuan Huo memandang kupu-kupu api dan tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa sangat sulit untuk naik ke Qizun tingkat ke-9, dan bahkan lebih sulit lagi untuk merasakan kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan, akan sangat sulit untuk selamat dari kesengsaraan ilahi. Dia hampir lolos dari kematian, tetapi dia tidak mengatakan apapun.
Setelah menikmati makan malam mewah, Long Ge dan yang lainnya langsung pergi. Sebelum berangkat, Long Ge juga memberi Xiongba dan istrinya beberapa peralatan dan ramuan, dan meminta Tuan Huo untuk membantu merawat mereka, terbang langsung ke markas Yama. Aula Yama. Sejak menembus level Qizun 10 tahun lalu, Raja Yama juga telah dipromosikan ke level Qizun dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, dia sedang dalam proses penyelesaian kasus setiap 10 tahun. Raja Yama duduk tinggi di istana, dan para prajurit istana Yama mengantar mereka yang mengadu ke istana Yama satu persatu. Raja Yama memahami setiap detail dengan jelas, dan dengan setiap goresan penanya, dia menyelesaikan setiap kasus hingga mencapai kesimpulan yang jelas, meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Long Ge dan yang lainnya melayang di langit saat ini, menyaksikan Raja Yama menyelesaikan kasus ini. Kekuatan mental Raja Yama menyebar, dan mereka segera menemukan orang tua Xiaoling, Ouyang dan istrinya, dan omong-omong, mereka juga melihat Long Ge dan yang lainnya. Transmisi suara Long Ge berkata Raja Yama, "Saya Long Ge, kamu harus menyelesaikan kasus ini dulu." Raja Yama mengirim pesan dan menjawab oke. Saya akan berbicara dengan Anda setelah saya menyelesaikan kasus ini. Ya, Tuan, kata Huohu dalam sebuah pesan. Raja Yama telah menyelesaikan kasus ini selama 29 hari. Setelah menyelesaikan kasusnya pada hari terakhir, dia membatalkannya. Kemudian, setelah semua orang bubar, Raja Yama menyapa Long Ge dan yang lainnya. Raja Yama, lihat, aku menemukan muridmu. Dan aku memberinya 2 anak cantik. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk ke Long Xingyun dan Long Yi di sebelahnya. Haha, lucu sekali. Aku juga tahu tentang kemenanganmu di neraka. Kamu benar-benar hebat. Bukan apa-apa, bagaimana seorang guru bisa begitu kuat? Sang guru duduk di benua Yama dan memperbaiki keluhan jiwa-jiwa yang dianiaya itu. Ini adalah hal yang paling kuat, kata Huohu sambil tersenyum. Sebenarnya, saya tidak punya pilihan selain hidup dengan baik di dunia Buddha. Saya awalnya adalah murid Buddha yang sangat menjanjikan. Tanpa diduga, Dewa Perang membawa saya ke benua Yama, menjadikan saya penguasa benua Yama, dan memberiku sepotong Yama. Ling, aku telah dipaksa tinggal di benua Yama ini selama 5 juta tahun. Kata Raja Yama, lalu menatap Long Ge dengan matanya Dewa Perang. Huohu memandang Long Ge dengan mata terbelalak, dan kemudian bertanya dengan ragu apakah kamu melakukannya. Aku memang melakukannya. Long Ge tersenyum canggung, untuk menciptakan duniaku sendiri dan melihat sistem dunia ini, aku menggunakan kekuatan magis untuk menghubungkan neraka dan benua manusia. Setelah aku bangun, aku membungkus benua manusia dengan Dewa Perang Yuan Shen dan menetapkan hukum. Bahkan setelah kematian di benua manusia, semua jiwa masuk neraka. Kecuali beberapa jiwa kuat yang bisa bereinkarnasi, mereka semua masuk neraka. Karena banyaknya jiwa, pasti ada pengelolanya setelah mereka masuk neraka saya pergi ke Buddha. Dunia telah menemukan murid Buddha yang luar biasa, yang sekarang menjadi Raja Yama. Tuan, maafkan aku, kata Huohu sambil tersenyum. Haha, bukankah kamu, Dewi Kehidupan, mengetahui hal ini? Jangan membodohiku, orang tua itu tertawa. Huohu juga tersenyum canggung. Ketika saya datang ke sini, saya sudah berada di sistem Qi tingkat ke-9. Saya sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk naik ke surga ke-8. Setelah beberapa tahun berlatih, saya bisa naik ke surga ke-9. Sayangnya, setelah diseret ke sini oleh Long Ge, harta surga, materi dan bumi di sini menjadi tandus. Energi spiritual langit dan bumi begitu menyedihkan kultivasi saya lambat dalam 500 tahun terakhir. Jika saya diizinkan berlatih di surga ke-8, saya hanya membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai surga ke-9 melewati kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi. Bagaimana saya bisa tetap menjadi Qizun seperti ini? Berkeliaran di tingkat 1, keluh Raja Yama. Long Ge dan Huohu tersenyum canggung dan langsung terdiam. Meskipun Qilin Xiaobai dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, Raja Yama adalah guru Huohu, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa membiarkan Raja Yama melanjutkan. Namun, saya telah beradaptasi dengan neraka ini setelah 10 atau 20 ribu tahun. Mengadili kasus dan menyelesaikan keluhan mereka juga merupakan hal yang sangat memuaskan. Selain itu, dalam proses penyelesaian kasus, kekuatan mental saya juga meningkat, jika jumlahnya cukup dengan harta surga dan bumi serta energi spiritual langit dan bumi, diperkirakan bukan tidak mungkin bagi saya untuk mencapai Qizun tingkat ke-9. Apalagi yang terpenting adalah Long Ge yang tak terkalahkan kembali kalau begitu, ikuti Huohu dan panggil aku Tuan. Raja Yama selesai, tertawa penuh kemenangan. Haha, Long Ge dan yang lainnya juga tertawa. Tuan, Huohu dan Long Ge berteriak bersama. Tuan, Long Xingyun dan Long Yi berteriak dengan suara kekanak-kanakan mereka.
Hei Raja Yama sangat senang sehingga dia langsung memeluk Long Xingyun dan Long Yiyi, lalu berkata ayo pergi. Aku sudah menyiapkan jamuan makan. Hari ini kita tidak akan mabuk sampai kita mabuk. Jika kita tidak bisa mabuk hari ini, kita akan minum sampai kita mabuk. Oke, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengikuti Raja Yama ke Aula Yama bersama Huo Wu dan yang lainnya. Di Aula Yama, perjamuan dibuka, dan 18 murid Yama semuanya ada di sini. Mereka ingin melihat gaya para penguasa tertinggi neraka. Raja Yama dan Long Ge sedang duduk di meja yang sama, dan di sekitar mereka ada jamuan makan untuk murid Raja Yama. Raja Yama, kamu benar-benar bisa kembali ke dunia Buddha. Long Ge mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, jika aku kembali, siapa yang akan menjadi Raja Benua Yama? Siapa yang akan menyelesaikan kasus ini? Raja Yama balik bertanya. Kamu bisa meminta murid Buddha lain untuk menggantikanmu. Kata Long Ge. Saya tidak khawatir, lebih baik saya melakukannya. Namun, energi spiritual langit dan bumi di sini relatif lemah. Level saya terlalu rendah. Alangkah baiknya jika saya dapat meningkatkannya sedikit lagi. Kata Yama, lalu dia menyesap anggurnya. Tuan, ini mudah. Huo Wu tersenyum, dan kemudian menyerahkan cincin luar angkasa. Tuan, cincin luar angkasa ini berisi air kolam malaikat dalam jumlah besar. Selama tingkat kekuatan spiritual Anda cukup tinggi, Anda dapat menyerapnya malaikat mengumpulkan air di dalam dan meningkatkannya. Haha, lebih baik menjadi muridku. Raja Yama tertawa, lalu dengan senang hati menerimanya, lebih baik menjadi muridku. Beberapa orang sangat pelit meskipun mereka sangat kuat. Long Ge tersenyum canggung, lalu menyerahkan cincin luar angkasa dan berkata, awalnya aku ingin memberikan hadiah ini, tapi aku tidak punya kesempatan. Apa isi ini? Kualitasnya terlalu rendah dan aku tidak akan menerimanya. Raja Yama tidak mengambil cincin itu, tapi bertanya ke samping, menggoda Long Xingyun dan Long Yiyi sambil bertanya. Sepotong baju besi tingkat menengah emas ilahi akan memudahkan Anda, Raja Yama, untuk bertahan dari kesengsaraan ilahi di masa depan. Long Ge berkata sambil tersenyum. Itu saja, Raja Yama sudah memiliki kegembiraan di matanya, tapi dia harus menutupi kegembiraannya. Sebotol obat mujarab tingkat menengah tingkat 9 akan memungkinkan Raja Yama untuk lebih memahami dunia dan membuatnya lebih mudah untuk bertahan dari kesengsaraan ilahi. Long Ge berkata sambil tersenyum. Yah, cukup banyak. Apakah ada hal lain? Raja Yama tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat ini, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Saya tahu bahwa Yama juga seorang murid Buddha Tantra saat itu. Mempelajari latihan Bodhisattva Sitigarba ini pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, halo, murid. Suami muridku bahkan lebih baik. Raja Yama sudah tertawa lebar ketika dia mendengar tentang latihan Bodhisattva Sitigarba. Dia segera mengambil cincin luar angkasa dan menyimpannya dengan berharga. Melihat ekspresi bahagia Raja Yama, Long Ge dan yang lainnya pun ikut tertawa, dan seluruh makan malam berlangsung dalam suasana yang harmonis. Setelah makan malam, Long Ge dan yang lainnya tidak berhenti, melainkan langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Yama dan melanjutkan perjalanan mereka kembali ke benua manusia. Di langit, peluru terbang beterbangan dengan cepat. Keempat pasangan itu kembali ke kamar masing-masing. Hanya Long Xingyun dan Long Yiyi yang berada di aula memandang dunia luar dengan rasa ingin tahu. Bagi Long Xingyun dan Long Yiyi, semuanya baru, dan mereka berdua adalah Master Douqi mengantuk sama sekali, dan Long Ge serta Huo Wu membiarkan mereka pergi. Di ruangan tempat Long Ge dan Huo Wu berada, Long Ge sedang memikirkan sesuatu. Setelah Long Ge awalnya bergabung dengan Dewa Perang Yuanshen, seiring berjalannya waktu, Long Ge menyadari bahwa dia semakin kuat, dan ingatan Dewa Perang semakin terpatri di hatinya alam semesta. Kakak Long, apa yang kamu pikirkan? Huo Wu bertanya. Aku sedang memikirkan seperti apa alam semesta tempat kita tinggal. Kata Long Ge. Apa kemajuannya? Kata Huo Wu lembut. Ketika saya menjadi Dewa Perang, saya berencana untuk menciptakan alam semesta saya sendiri karena saya tidak dapat memecahkan misteri penciptaan alam semesta. Oleh karena itu, pertama-tama saya mengumpulkan 10 juta planet fana agar setiap planet fana dapat menjadi terhubung ke neraka, biarkan neraka membentuk keberadaan yang mirip dengan dunia peri dan dunia surga. Anda harus tahu bahwa dunia peri dan dunia surga sudah ada, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Neraka yang saya buat hanyalah sebuah antarmuka di tingkat yang sama dengan dunia peri dan dunia surga. Kata Long Ge. Ya, Huo Wu mengangguk, lalu mendengarkan dengan cermat. Untuk membuat neraka membentuk antarmuka kedua, saya menghubungkan neraka dan negeri dongeng. Saya membuat portal negeri dongeng untuk menghubungkan negeri dongeng dan neraka. Saat ini, neraka ini telah menjadi sama dengan negeri dongeng dan surga.
Orang-orang di dunia fana mungkin naik ke dunia peri yang berbeda, tetapi di antara 10 juta planet yang saya kendalikan, selama mereka ingin masuk neraka, mereka bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, neraka juga setara dengan antarmuka tingkat kedua. Ya, Saudara Long ingin menciptakan alam semesta sendiri. 10 juta planet akan membentuk antarmuka pertama, neraka akan menjadi antarmuka kedua, dan alam dewa akan tetap menjadi antarmuka ketiga. Yah, itu saja, tapi untuk membuat neraka lebih kuat, aku tahu ada 1 juta menara dewa perang. Masing-masing menara dewa perang memiliki 100 planet dengan berbagai antarmuka. Dengan cara ini, para penguasa neraka dapat ditempa dan dibiarkan mereka terus tumbuh lebih kuat, sehingga mereka memiliki modal untuk mengatasi kesengsaraan ilahi. Tetapi sangat disayangkan karena ini, saya menyinggung Dewa Ibel dan 4 dewa kuno lainnya dan menyerang saya secara diam-diam. Long Ge teringat. Semua sudah berakhir, Long Ge, jangan khawatir lagi. Huowu menghiburnya, lalu datang dan menuangkan secangkir teh untuk Long Ge. Yah, penjelajahanku terhadap misteri alam semesta seharusnya tidak berakhir seperti ini. Setelah aku menciptakan satu neraka, aku berencana membuat banyak neraka, tapi sekarang aku tidak bisa menyelesaikannya dengan kekuatanku. Aku hanya bisa menunggu sampai aku naik ke alam dewa. Kamu bisa melakukannya hanya setelah kamu mendapatkan kembali kekuatan penuhmu, kata Long Ge. Baiklah, jika saatnya tiba, saya pasti akan berada di sisimu, Saudara Long, untuk membantumu dalam perawatanmu, dan kemudian menjaga kita dalam keadaan tak terkalahkan. Oke, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengambil cangkir teh dan meminum tehnya dalam satu tegukan. Saudara Long, setelah kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, berapa banyak antarmuka seperti neraka yang akan kamu buat? Huowu terus menuangkan teh dan bertanya. Saya berencana membuat 100.000. 10 juta planet fana adalah antarmuka pertama, 100.000 neraka adalah antarmuka kedua, dan antarmuka ketiga adalah alam dewa. Di alam dewa, saya juga ingin membuatnya, lalu saya akan menciptakan alam semesta telah diciptakan, sistem kosmik saya sendiri. Meskipun alam semesta ini tidak sempurna, sangat membantu saya untuk menjelajahi misteri alam semesta. Kata Long Ge. Haha, aku ingin tahu apakah orang berjubah abu-abu dapat menciptakan alam dewa. Huowu bertanya sambil tersenyum. Berbicara tentang orang berjubah abu-abu, Long Ge tidak bisa tidak memikirkannya. Dia merasakan auranya sendiri dari orang berjubah abu-abu, dan bahkan sekarang Long Ge telah memulihkan sebagian dari kultivasinya sebagai dewa perang, dia masih merasa bahwa orang di dalam jubah abu-abu orang itu tidak terduga. Long Ge bahkan menebak bahwa meskipun dia mendapatkan kembali semua budidaya dewa perang, dia mungkin tidak dapat melihat seberapa kuat orang dalam jubah abu-abu itu. Dia bilang, dia bisa menciptakan dewa, yang berarti dia memiliki alam semesta sendiri. Kenang Long Ge. Lalu apakah dia lebih tinggi dari dewa kuno? Huowu bertanya. Aku tidak tahu. Dia mengatakan bahwa ketika aku mencapai level di mana aku bisa menciptakan dewa, aku bisa berada di level yang sama dengannya dan bertemu dengannya lagi. Aku menantikannya, Long Ge berkata sambil tersenyum. Saudara Long, menurut Anda apakah dewa yang dia ciptakan ada di alam semesta batin dan tiannya? Atau apakah alam semesta batin dan tiannya membentuk antarmuka 3 tingkat? Itu mungkin. Long Ge berkata dengan kaget, tetapi mengerutkan kening lagi, kita juga memiliki alam semesta kita sendiri, tetapi alam semesta kita hanya memiliki antarmuka lapisan pertama, dan tidak ada antarmuka lapisan kedua sama sekali. Long Ge juga sangat tertekan dengan hal ini. Sekarang ada ratusan galaksi di alam semesta bagian dalam dantian Long Ge, dan di antara ratusan galaksi ini, hanya satu galaksi, Bumi, yang memiliki kehidupan planet yang tak terhitung jumlahnya dengan kehidupan. Ini tidak ada bandingannya, dan planet tempat Long Ge berada juga melahirkan kelas King. Jangan khawatir tentang para master King itu terus-menerus berkeliaran di alam semesta batin dantian, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk menembus level King, karena di alam semesta dantian Long Ge, level King sudah merupakan level tertinggi. Jika Anda ingin melakukannya lagi, untuk naik, seseorang harus melalui kesengsaraan surgawi, tetapi tidak ada kesengsaraan surgawi di alam semesta dantian Long Ge. Tapi sekarang sangat bagus. Ketika tubuh Long Ge adalah naga emas, dunia ilahi diciptakan pada awalnya. Tidak ada dantian sama sekali dan tidak ada alam semesta sendiri hal yang bagus. Mengerti? Jika tidak ada antarmuka kedua, buat saja sendiri. Kata Huowu. Ya, buat antarmuka sendiri. Long Ge tersenyum bahagia, lalu mencium Huowu, buat antarmuka sendiri, dan kemudian saya akan menentukan kekuatan kesengsaraan surgawi. Saya akan membuat kesengsaraan surgawi sendiri, dan kesengsaraan hujan ringan akan tercipta oleh diri saya sendiri. Saya pernah mengalami kesengsaraan api kecil, kesengsaraan hujan lebat, dan kesengsaraan api. Saya juga bisa menirunya, atau bahkan menciptakannya sendiri. Ketika saya melewati kesengsaraan ilahi,
saya juga bisa meniru atau menciptakannya. Alam semesta saya memiliki aturannya sendiri, dan saya akan menetapkan aturan dunianya. Menemukan misteri alam semesta. Longge menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara dan melompat dengan gembira. Huowu juga berbahagia untuk Longge. Meskipun dia tidak memiliki ambisi untuk menciptakan alam semesta, ambisi Longge adalah ambisinya. Selama dia dapat berbagi beban dengan Longge, dia juga dapat memberikan saran untuk kekhawatiran Longge. Sarannya adalah bagi Huowu, selama dia bisa berada di sisi Longge, itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan ketika Long Xingyun dan Long Yi naik ke alam dewa dan keluarga akan bersatu kembali. Aku akan mundur. Aku akan membuat antarmuka kedua dari alam semestaku sendiri. Longge berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu terburu-buru? Lihat, kita telah tiba di benua penyemprot ibel, dan kita ingin bertemu teman lama kita, kata Huowu sambil tersenyum. Oke. Aku akan bertemu teman lamaku dulu, lalu aku akan mengasingkan diri ketika aku siap melewati kesengsaraan ilahi. Longge tertawa canggung. Di lapisan luar benua penyemprot setan, perisai Douki raksasa mengelilingi benua setan penyemprotan, memungkinkan orang-orang dari benua setan penyemprot dilindungi. Bahkan jika Master Qizun tingkat ke-9 datang untuk menyerang, dia tidak bisa menerobos perisai Douki ini karena Douki ini. Perisai itu dipasang oleh Longge, dan maksimum yang bisa dia tanggung adalah level Raja Dewa. Longge dan yang lainnya sekarang duduk di cangkang terbang di udara. Di mata orang-orang di dermaga, mereka secara ajaib telah terbang ke benua penyemprotan ibel tanpa halangan apapun. Beberapa orang di dermaga tidak mau mempercayai mata mereka, jadi mereka membenturkan kepala mereka ke topeng pendendam, hanya untuk menemukan bahwa topeng pendendam itu masih kuat, tetapi hanya ada tas tambahan di kepalanya. Mengenai masalah ini, orang-orang di dermaga banyak berbicara, tetapi mereka tidak dapat menemukan hasil apapun. Dang, An memenangkan tagihan telepon. Longge sekarang menjadi dewa perang, dan perisai pendendam ini juga dilindungi oleh jiwa Longge, tentu saja Longge bisa masuk jika dia mau. Terbang di udara. Kakak Long, kemana kita harus pergi dulu? 10 kerajaan besar, kita tidak akan pergi ke sana. Bagaimanapun, setelah kekuatan mental kita dimusnahkan, situasi 10 kerajaan besar terpatri di hati kita. Buang-buang waktu untuk pergi. Dikatakan, Saudara Long, apakah kamu tidak akan berurusan dengan orang-orang yang mengusir kita dari benua penyemprot ibel? Tanya Xiao Ling. Tidak, sekarang kita bisa menghancurkan mereka hanya dengan menghembuskan nafas. Tidak menyenangkan lagi, kata Longge sambil tersenyum. Bukankah kita akan menyingkirkan kekaisaran di dunia peri? Tanya Xiao Ling. Tidak, dengan keberadaan kerajaan abadi, 10 kerajaan ini akan kompetitif. Hanya dengan cara inilah bakat bisa muncul, jadi kita tidak akan menyingkirkan mereka. Oh, lalu kita akan pergi kemana? Tanya Xiao Ling. Pergi langsung ke Samudera Ajaib dan temui teman lama kita dulu, Hiu Laut tingkat saudara Qiyue. Longge berkata sambil tersenyum. Oke, aku ingat kakak Long mendapatkan pedang Dewa Perang di Lautan Ajaib, dan aku juga mendapatkan cincin Dewa Perang di sana. Tanpa dua harta karun ini, kita mungkin masih dalam proses masuk neraka. Ling berkata sambil tersenyum. Haha, Longge tertawa, lalu mengendalikan cangkang terbang di udara untuk terbang menuju Lautan Ajaib. Lautan Ajaib memancarkan warna-warni. Di Lautan Ajaib ini, terdapat berbagai jenis binatang ajaib. Sebagian besar binatang ajaib ini berada di tingkat bintang Qi dan tingkat bulan Qi untuk memasuki neraka. Sekarang, Longge dan yang lainnya dapat menghancurkan monster-monster itu hanya dengan tatapan mereka. Dong cangkang terbang itu terjun langsung ke Lautan Ajaib, memercikkan ombak, dan kemudian ada lapisan penutup semangat juang di permukaan cangkang terbang, mencegah masuknya air laut dari luar. Pada saat ini, cangkang terbang di udara seperti kapal selam, bergerak cepat di Lautan Ajaib, dengan ikan berwarna-warni berenang di sekitarnya, membuat kedua anak Long Xingyun dan Long Yi berteriak gembira. Longge dan yang lainnya saya juga tersenyum dan melihat pada pemandangan indah dunia bawah laut. Makhluk bawah laut bermacam-macam, indah dan berwarna-warni, dengan bentuk yang berbeda-beda, terutama kelompok ikan warna-warni yang berenang di sekitarnya yang sangat indah. Aku ingat saat pertama kali kita datang ke Magic Ocean, kita berada dalam krisis dan tidak punya waktu untuk mengapresiasi dunia bawah laut yang begitu indah. Sekarang kita mengunjungi kembali tempat lama, kita bisa mengapresiasi pemandangan di sini. Senyum. Ya, Xiao Ling mengangguk, lalu melihat pemandangan indah di sekitarnya. Aku juga mendapatkan baju besi Dewa Perang di Rerun Dewa Perang, yang membuat perjalananku lebih lancar. Huowu berkata sambil tersenyum, dengan sedikit emosi dalam kata-katanya, tapi dia mengabaikan bahaya yang dia temui. Longge memegang tangan Huowu dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa Huowu datang ke neraka demi dia. Huowu juga memegang tangan Longge, karena Huowu juga tahu bahwa Longge datang ke neraka untuk menemukannya.
Mengagumi indahnya pemandangan dasar laut, setelah seharian terbang di udara, akhirnya saya sampai di dekat rerun dewa-dewa perang. Saat ini, perisai pendendam di dekat rerun dewa-dewa perang tersebut masih ada hanya mengizinkan master di bawah level Qiyue untuk masuk, dan mereka hanya dapat memasukinya seumur hidup, tetapi untuk Long Ge, aturan ini ditetapkan olehnya, yang berarti aturan itu tidak ada lagi. Ketika Long Ge dan cangkang terbangnya melaju ke rerun dewa-dewa perang, tekanan kuat yang dihasilkan oleh cangkang terbang tersebut mengejutkan para penjaga. Tekanan ini sengaja dilepaskan oleh Long Ge diganggu oleh monster level rendah itu. Ayo keluar, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu berjalan keluar dari cangkang terbang di udara sambil memegang topeng semangat juang, tidak setetes air laut pun bisa mengalir masuk, membentuk perisai cahaya. Huo Wu keluar sambil memegang topeng semangat juang yang lebih besar, membungkus Long Xingyun dan Long Yiyi di dalamnya, lalu Xiao Ling dan yang lainnya juga keluar. Di kejauhan, dua penjaga memandang Long Ge dan yang lainnya dengan kaget saat mereka berjalan keluar dari cangkang yang berterbangan di udara. Paksaan samar yang dilakukan oleh Long Ge dan yang lainnya membuat mereka merasa gemetar. Tidak ada ancaman adalah Long Xingyun dan Long Yiyi, tapi baju besi bersinar yang dikenakan oleh Long Xingyun dan Long Yiyi adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Long Ge memandang kedua penjaga itu, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Ling dan tertawa kebetulan sekali. Orang di seberangnya adalah kakak Hiu. Saudara Hiu, dan saudara laki-laki saudara Hiu. Xiao Ling berkata sambil tersenyum, lalu berlari menuju kedua penjaga itu. Kedua penjaga itu kaget saat melihat seorang master berlari ke arah mereka, namun setelah melihat kemunculan Xiao Ling, ternyata pemimpin geng Hiu, kakak Hiu, juga berteriak Xiao Ling, itu kamu. Ya, ini kami. Xiao Ling berlari mendekat dan menyapa Brother Shark, dan Long Ge serta yang lainnya juga terbang sambil tersenyum. Apakah kamu masih mengenaliku? Aku Long Ge. Aku mengenalimu. Aku tidak pernah mengira kamu bisa kembali. Kamu berada di level berapa sekarang? Aku merasa takut ketika melihatmu. Kamu hanya perlu tahu kalau level kita sangat tinggi. Kamu tidak perlu bertanya level apa itu. Kata Xiao Ling sambil tersenyum. Haha, ingatlah untuk kembali dan menemui kami. Apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Kakak Hiu bertanya sambil tersenyum. Aku akan memberimu beberapa hadiah, dan kemudian kita akan kembali ke benua manusia. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kamu ingin mundur dan menyemprot kuali ibel. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mundur dan menyemprot kuali ibel. Sekarang kita sudah cukup kuat, kita pasti bisa melewatinya. Xiao Ling berkata sambil tersenyum, lalu menarik Xiao Bai di sampingnya dan memperkenalkan, Saudara Hiu, ini suamiku Xiao Bai. Haha, aku tidak menyangka gadis kecil dulu sekarang sudah menikah. Bagus sekali, kata kakak Hiu sambil tersenyum. Ini orang tuaku. Xiao Ling menarik Ouyang dan istrinya dan berkata. Bahkan orang tuaku sudah ditemukan, bagus sekali. Kakak Hiu juga ikut berbahagia untuk Xiao Ling. Saudara Hiu, apakah kamu masih mengingatku? Huo Wu bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu, Huo Wu, istri yang dicari Long Ge saat itu? Ini aku. Long Ge menemukanku, ini kedua anak kita. Huo Wu tertawa, lalu menunjuk ke arah Long Xingyun dan Long Yiyi di sebelahnya. Haha. Aku tidak hanya menemukan mereka, tapi aku juga menemukan seorang anak, dan anak itu sangat besar. Kakak Hiu tertawa gembira, lalu berjalan mendekat dan membelai kepala Long Xingyun dan Long Yiyi. Long Xingyun dan Long Yiyi juga memandang Brother Shark dengan rasa ingin tahu. Kalian berada pada level yang tinggi, dan aku tidak punya hadiah apapun untukmu. Maafkan aku, kakak Hiu berkata dengan canggung. Kami bisa memberimu hadiah. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan dua cincin luar angkasa dan menyerahkannya masing-masing kepada saudara laki-laki Hiu dan saudara laki-laki Hiu. Kedua cincin luar angkasa ini masing-masing memiliki seperangkat keterampilan di dalamnya. Ketika Anda mencapai puncak kultivasi Anda dapat melampaui kesengsaraan ilahi dan naik ke dunia ilahi. Ada juga satu set peralatan emas ilahi tingkat rendah di dalamnya, yang mana kamu dapat menggunakannya ketika kamu melampaui kesengsaraan, dan cincin ini juga dilindungi olehku, selama jiwaku masih ada, kamu akan baik-baik saja. Kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah saudara Hiu melihat apa yang dikatakan Long Ge, mereka sangat terkejut hingga tidak tahu cara menerima cincin luar angkasa. Ambillah. Xiao Ling mengambilnya langsung dari penyanyi naga dan menyerahkannya ke tangan Brother Shark. Pada saat ini, Brother Shark dengan penuh semangat menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi cincin luar angkasa level Qiyue sudah sangat bagus, tapi Long Ge sebenarnya memberi mereka keterampilan untuk berkultivasi ke level Qizun. Mereka bahkan tidak tahu apa itu level Qizun. Mereka hanya tahu cara melewati kesengsaraan ilahi, jadi itu seharusnya merupakan tingkat puncak neraka. Dihadapkan pada dua cincin seperti itu, mereka menyimpannya dengan hati-hati dan mengeluarkannya lagi.
Long Ge melihat ekspresi lucu mereka berdua tanpa berkata apa-apa, dan hanya memimpin Huo Wu dan yang lainnya menuju rerun dewa perang. Kakak Hiu bersaudara masih dalam kondisi demensia. Mereka dikejutkan dengan harta karun yang mereka peroleh dan tidak menganggap Long Ge dan yang lainnya sedang menuju rerun dewa perang hanya bisa dimasuki sekali seumur hidup. Namun, Long Ge dan kelompoknya masuk tanpa halangan apapun. Setelah Long Ge dan yang lainnya masuk sebentar, Brother Shark terbangun karena terkejut. Di mana Long Ge dan yang lainnya? Tanya saudara laki-laki kakak Hiu. Sepertinya kamu telah memasuki rerun dewa perang. Kata saudara Hiu. Bukankah benar kamu hanya bisa memasuki rerun dewa perang sekali seumur hidup? Long Ge dan yang lainnya sudah masuk sebelumnya, kenapa mereka masih bisa masuk sekarang? Aku tidak tahu. Kurasa mereka begitu kuat sehingga mengabaikan semuanya. Kejutan Long Song bagi mereka begitu besar sehingga mereka hanya bisa mencernanya secara perlahan. Mereka melihat Brother Shark mengenakan set lengkap baju besi emas ilahi tingkat rendah di tubuh mereka Kaisar Qi tingkat 9. Saudara Hiu sangat bersemangat untuk mencapai tingkat seperti itu dengan memakai peralatan. Yang lebih menggerakkan mereka sekarang adalah keterampilannya. Setelah mereka melatih keterampilan itu, mereka tidak tahu seberapa jauh kekuatan mereka akan tumbuh. Memikirkan hal ini, Brother Shark segera mengeluarkan keterampilan tingkat lanjut masing-masing untuk mempelajarinya. Bagi mereka, perkataan Long Ge sekarang adalah kata-kata suci. Long Ge mengatakan bahwa dia akan melindungi keselamatan mereka sendiri, jadi mereka menganggapnya serius. Di dalam rerun dewa perang. Kakak Long, apa yang kita lakukan di rerun dewa perang lagi? Xiao Ling bertanya. Saya mendapatkan pedang dewa perang di sini, Huo Wu mendapatkan baju besi dewa perang, dan Anda mendapatkan cincin dewa perang. Faktanya, ada perlengkapan dewa perang lainnya di sini, yang tertinggal setelah saya meledakkan diri, tapi awalnya kami tidak dapat menemukannya. Kata Long Ge sambil tersenyum. Apakah ada perlengkapan lain? Xiao Ling berkata dengan heran. Dia tahu bahwa perlengkapan yang ditinggalkan oleh Long Ge pasti tidak akan lebih buruk, karena Long Ge adalah dewa perang pada saat itu, cincin dewa perang, dan pedang dewa perang. Ketiga peralatan itu semuanya adalah artefak yang melampaui tingkat emas ilahi tingkat tinggi. Sekarang setelah saya mendengar bahwa ada peralatan lain, saya tidak dapat menahannya menjadi bersemangat. Juga, ikutlah denganku, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu memimpin Xiao Ling dan yang lainnya terbang ke depan. Rerun dewa perang adalah salah satu tempat di mana dewa perang bertarung dengan 4 dewa kuno. Di kuil perang inilah Long Ge diserang secara diam-diam, dan kuil perang menjadi rerun dewa. Pada awalnya, Long Ge bahkan tidak punya waktu untuk mengambil perlengkapannya. Pakailah, jika kamu memakai perlengkapan itu, hasil pertarungannya mungkin berbeda set lengkap. Satu peralatan God of War dalam pertempuran para dewa kuno, efeknya pada dasarnya dapat diabaikan. Dia terbang melewati rerun dewa aula utama, dan kemudian terbang ke patung raksasa dewa perang. Long Ge, kamu tampak sedikit narsis saat itu, membuat patungmu begitu tinggi dan megah. Kata Qilin Xiaobai sambil memandangi patung raksasa itu. Haha, tentu saja, aku adalah dewa kuno dengan kekuatan bertarung terkuat di alam dewa pada saat itu. Aku harus sedikit keren dalam segala hal yang kulakukan. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk ke pedang dewa perang di patung raksasa. Kami menemukan perlengkapan dewa perang berdasarkan arah yang ditunjukkan oleh pedang dewa perang. Huo Wu, bagaimana Anda menemukannya? Tentu saja saya menemukannya berdasarkan arah yang ditunjukkan oleh pedang dewa perang di patung itu. Lalu kami datang ke belakangmu. Kenapa kami tidak menemukan orang di depan? Long Ge berkata dengan ragu. Saya tidak tahu. Ini adalah ubin lantai yang saya masukkan di awal. Kata Huo Wu, lalu berjalan mendekat dan menyalakan salah satu ubin lantai, lalu menyedot ubin lantai tersebut, dan benar saja, dia menemukan ada di sana, sebuah lorong di bawahnya. Sebenarnya berbeda dengan ubin lantai yang kita masuki. Long Ge berkata dengan heran, tapi kemudian dia tertawa, haha. Sudah lama sekali, aku hampir lupa, nyatanya setiap ubin lantai bisa bergerak, dan ada sebuah lorong, dan kemudian terhubung ke ruang rahasia. Ini adalah niat awal saya untuk membingungkan orang-orang itu dan membuat orang lain berpikir bahwa mereka dapat menemukan lorong itu dengan mengambil ubin lantai. Hanya ada satu lorong, sehingga peralatan saya bisa lebih baik disembunyikan. Aku hampir melewatkannya. Semua terlupakan. Petik 2 titik. Kamu bisa melupakan hal yang begitu penting. Kata Huo Wu dengan marah. Haha, sudah 5 juta tahun. Bisa dimengerti kalau kamu kadang-kadang lupa. Long Ge tersenyum canggung, lalu berjalan menuju ubin lantai. Ubin lantai pertama adalah ubin lantai yang ditemukan Huo Wu. Ruang rahasia yang dihubungkan oleh lorong di bawah berisi baju besi dewa perang. Huo Wu sudah mendapatkannya, jadi kita tidak perlu turun ke sana. Berkata,
lalu pergi. Pergi ke ubin lantai 2, ubin lantai 2, lorong di bawah terhubung ke ruang rahasia dengan peralatan tingkat perak ilahi. Meskipun harta di dalamnya tidak terlalu berharga, itu tetap bagus untuk mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Bagi kita yang memiliki perlengkapan level emas dewa, tidak perlu turun ke sana. Baiklah, Kakak Long, jangan perkenalkan aku ubin demi ubin, katakan saja padaku di mana kamu menyembunyikan perlengkapanmu saat itu. Kata Xiaoling cemas lebih banyak perlengkapan God of War. Oke, Longge berkata sambil tersenyum bodoh, lalu menunjuk ke ubin lantai 3, ubin lantai 3 ini adalah yang kita masuki saat itu. Ruang rahasia yang terhubung ke lorong di bawah berisi pedang Dewa Perang dan pedang Dewa Perang. Cincin Dewa Perang, kita punya keduanya. Melihat Longge masih memperkenalkan, Xiaoling segera menatap Longge dengan mata marah bersama yang lainnya. Haha, oke, tidak perlu perkenalan lagi. Sekarang mari kita lihat di mana perlengkapan God of War berada. Kata Longge sambil tersenyum, lalu berjalan ke ubin lantai yang panjangnya 6 meter dan lebar 6 meter. Bangun, Longge berkata sambil tersenyum, dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk langsung mengangkat ubin lantai, dan kemudian membuka sebuah lorong. Longge menunjuk ke lorong ini dan berkata ini adalah jalan menuju ruang rahasia kelima. Ada helm Dewa Perang dan kalung Dewa Perang di bagian ini. Ayah, aku ingin helm. Kalau begitu aku ingin kalung itu, kata Long Yi. Xiaoling awalnya menginginkannya, tetapi ketika dia melihat kedua anak itu berbicara lebih dulu, dia tidak bisa mengatakannya lagi, dia tidak bisa bersaing dengan anak-anak itu, jadi dia memutuskan untuk mengatakannya dengan cepat lain kali. Oke, aku akan memberimu helm dan kalung. Kata Longge sambil tersenyum, lalu berjalan ke lorong. 3 menit kemudian, Longge keluar dengan helm God of War dan kalung God of War. Helm Dewa Perang bertatahkan beberapa batu suci berkualitas tinggi, dan ada ukiran naga emas seperti aslinya di sekeliling helmnya, yang terlihat sangat megah. Helm ini memiliki 3 fungsi pemfokusan, penghancuran setan, dan penghancuran ketajaman. Fungsi pertama adalah konsentrasi, yang dapat memusatkan kekuatan mental secara tinggi dan melancarkan serangan mental. Fungsi kedua adalah untuk menghancurkan ibel dalam diri dan menahan serangan mental orang lain. Porwi ketiga, meskipun kepala naga di helm memiliki atribut rusak, itu membuat serangannya lebih tajam. Xingyun, ini dia, gunakan kekuatan helm ini secara perlahan. Longge berkata sambil tersenyum, lalu menyerahkan helm itu kepada Long Xingyun. Long Xingyun dengan senang hati mengambilnya dan menaruhnya di kepala kecilnya. Dia menemukan bahwa helm itu dapat ditarik dan ditarik dengan bebas. Dalam sekejap, ukurannya menjadi sama dengan kepala Long Xingyun Dewa Perang kecil. Long Yi melihat helm yang dikenakan oleh Long Xingyun dan dipenuhi rasa iri. Lalu dia memfokuskan matanya pada kalung Dewa Perang di Long Xingyun. Kalung Dewa Perang ini terlihat megah dan sederhana karena dikenakan oleh Longge. Namun, ketika Longge melihat mata Long Yi yang penuh harap, dia mengubah kalung Dewa Perang menjadi merah muda, dan kalung itu juga bertatahkan berbagai batu suci kelas atas berwarna-warni, menjadikan kalung-kalung Ares ini sangat indah. Kalung God of War ini memiliki 3 fungsi yaitu konsentrasi, pemulihan, dan perlindungan. Konsentrasi pertama untuk mempercepat pemulihan kekuatan mental beberapa kali, pemulihan kedua untuk mempercepat pemulihan semangat juang beberapa kali, dan yang ketiga, perlindungannya adalah ini memiliki efek melindungi dewa secara otomatis, dan kekuatannya luar biasa. Longge berkata sambil tersenyum, dan kemudian meletakkan kalung itu di leher lembut Long Yi dengan mata penuh harap dari Long Yi. Long Yi memandangi kalung berwarna-warni itu dan tidak bisa segera meletakkannya. Ketika Xiaoling dan yang lainnya mendengar Longge memperkenalkan 2 peralatan God of War ini, mulut mereka pasti berair. Jika Longge tidak memberikannya kepada 2 anak Long Xingyun dan Long Yi, Xiaoling akan bergegas mengambilnya. Saudara Long, apakah kamu masih memiliki perlengkapan Dewa Perang? Xiaoling memandang Longge dan bertanya penuh harap. Tentu saja, Longge menunjuk ke patung raksasa Dewa Perang dan berkata, apakah kamu melihatnya? Patung Dewa Perang ini memakai banyak perlengkapan Dewa Perang. Haha, banyak sekali, bisakah kita masing-masing mendapatkannya? Xiaoling bertanya. Tentu saja, Longge tersenyum. Saudara Long, perlengkapan God of War-mu telah diberikan kepada kami, jadi apa yang akan kamu kenakan? Jika kamu memakai perlengkapan God of War yang lengkap, bukankah itu akan sangat kuat? Haha, peralatan Dewa Perang tidak diperlukan. Selama Huowu dan aku bersama, setelah kembali ke kekuatan puncak, kita akan tetap menjadi kombinasi yang tak terkalahkan di alam dewa. Peralatan Dewa Perang ini lebih penting untukmu. Longge berkata sambil tersenyum. Baiklah, Longge, silakan keluarkan perlengkapan Dewa Perang. Kata Xiaoling sambil tersenyum. Ya, Longge tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke lantai dan berkata, bangun.
Saya melihat ubin lantai dikendalikan langsung oleh kekuatan mental Long Ge dan terbang ke atas. Kemudian Long Ge berkata, jalan ini terhubung ke ruang rahasia ketujuh. Ada 4 peralatan God of War di dalamnya, termasuk sepasang peralatan God of War. Bantalan siku God of War dan sepasang tinju God of War, set. Aku menginginkan ini. Teriak Xiaoling tidak sabar, langsung menarik perhatian semua orang. Ada apa? Xiaoling tidak bisa menahan tawa canggung saat dia melihat semua orang memandangnya. Total ada 4 peralatan. Apakah kamu ingin menyelesaikan semuanya sendiri? Qilin Xiaobai bertanya dengan marah. Baiklah, kalau begitu Xiao Hong dan aku akan membagi skor. Xiaoling berkata sambil tersenyum. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke lorong. 3 menit kemudian, Long Ge terbang dengan sepasang bantalan siku God of War dan sepasang sarung tangan God of War. Sepasang bantalan siku God of War memiliki bentuk yang berbeda-beda, bantalan siku kiri diukir dengan naga hijau, yang melambangkan serangan berbasis air yang lebih kuat, sedangkan bantalan siku kanan diukir dengan harimau putih, yang melambangkan pertahanan yang lebih kuat berbeda. Sarung tangan kiri diukir dengan naga merah, yang melambangkan serangan berbasis api, sedangkan sarung tangan kanan diukir dengan naga emas, yang melambangkan serangan logam megah dan indah. Sepasang bantalan siku ini memiliki 2 fungsi yaitu serangan air dan pertahanan bumi. Sepasang sarung tinju ini juga memiliki 2 fungsi yaitu serangan api dan serangan logam. Tentu saja terdapat susunan atribut air yang diukir di dalam bantalan siku dan sarung tangan. Cara ini membuat kecepatan dan kelincahan penggunanya meningkat beberapa kali lipat. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menyerahkan sepasang bantalan siku dan sarung tangan kepada Xiaoling dan Xiao Hong. Terima kasih. Xiaoling dengan senang hati mengambilnya, lalu membagikannya kepada Xiao Hong. Masing-masing mendapat bantalan siku dan sarung tinju, yang juga akan memudahkan mereka untuk bergabung di masa depan untuk menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Kamu akan memahami sendiri fungsi bantalan siku dan sarung tangan ini, jadi aku tidak akan memperkenalkannya. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Xiaoling mengangguk, lalu dia dan Xiao Hong tidak bisa meletakkannya untuk bermain dengan bantalan siku dan sarung tangan yang mereka dapatkan. Setelah mengenakan bantalan siku dan sarung tangan tingkat berlian tingkat rendah ini, Xiaoling dan Xiao Momentum Hong-nya langsung mencapai level Panglima tertinggi, yang menunjukkan betapa kuatnya kedua peralatan ini. Long Ge, apakah kamu masih memiliki perlengkapan Dewa Perang? Qilin Xiaobai bertanya dengan lemah ketika dia melihat Xiaoling dan Xiao Hong telah menerima perlengkapan. Tentu saja, Long Ge tersenyum, lalu berjalan ke ubin lantai dan berkata, bangun. Ubin lantai terbang tepat di bawah kendali Long Ge, dan sebuah lorong tiba-tiba muncul di bawah ubin lantai raksasa. Jalan ini terhubung ke ruang rahasia ke-9. Ada sepasang bantalan lutut God of War dan sepasang sepatu bot God of War di ruang rahasia ini. Aku akan mengambilkannya untukmu. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam lorong. 3 menit kemudian, Long Ge keluar dengan sepasang bantalan lutut God of War dan sepasang sepatu bot God of War. Siapa yang menginginkan bantalan lutut Dewa Perang? Long Ge bertanya. Bantalan lutut Dewa Perang diukir dengan naga emas, menandakan bahwa kekuatan serangannya juga sangat kuat. Kami dan istri saya tidak menginginkannya lagi. Beri mereka anak muda. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati kesengsaraan ilahi. Anda akan menghadapi kesulitan besar setelah melewati kesengsaraan ilahi, jadi saya akan memberi Anda anak muda. Kata Ouyang Xia dan istrinya. Ya, Long Ge mengangguk, lalu menyerahkan bantalan lutut Dewa Perang dan sepatu bot Dewa Perang kepada Qilin Xiaobai dan Qilin Xiaoqiang. Long Ge, kita semua menginginkannya, apa yang kamu gunakan? Qilin Xiaoqiang bertanya dengan jujur. Huohu dan aku tidak terkalahkan bersama-sama. Peralatan itu tidak ada gunanya bagi kami. Aku akan memberikannya padamu, kata Long Ge. Terima kasih, kata Qilin Xiaoqiang, lalu mengambilnya. Qilin Xiaobai meminta sepasang sepatu bot God of War. Sepatu God of War memiliki 3 efek. Efek pertama adalah kekuatan yang besar, yang menggandakan kekuatannya dan membuat kekuatan serangannya lebih kuat sepatu God of War. Setelah itu, kecepatannya menjadi lebih cepat, dan fungsi ketiga adalah pertahanan. Sepatu God of War dengan berlian dewa tingkat rendah dapat dengan mudah menahan peralatan emas dewa tingkat tinggi itu, dan mereka masih lebih unggul. Qilin Xiaoqiang meminta sepasang bantalan lutut God of War. Bantalan lutut God of War juga memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah mematahkan ketajaman pukulan fatal. Fungsi kedua adalah pertahanan, susunan pertahanan atribut bumi di lutut dapat menahan serangan super tersebut, dan juga dapat menahan serangan senjata musuh. Efek ketiga adalah kelincahan musuh, jadi bantalan lutut ada formasi atribut air di dalamnya. Oke, kita punya semua perlengkapan God of War.
Kita bisa pergi dari sini. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, Qilin Xiaobai dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk puas, lalu terbang bersama dari rerun Dewa Perang. Sebelum pergi, Huo Wu berkata dengan bingung, Saudara Long, sepertinya saya ingat bahwa setelan God of War Anda juga memiliki legging. Aku sendiri yang menggunakan legging itu. Itu melindungi bagian vital. Long Ge berkata dengan canggung. Wajah Huo Wu menjadi merah padam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Brother Shark dan meninggalkan rerun Dewa Perang, Long Ge dan yang lainnya memasuki cangkang terbang di udara dan terus bergerak maju. Perhentian mereka berikutnya adalah kembali ke benua manusia. Cangkang terbang di udara terus bergerak secepat kapal selam di lautan ajaib. Long Xingyun dan Long Yiyi telah melihat terlalu banyak pemandangan bawah air dan tidak mau lagi melihatnya. Pertanyaan. Ibu, kemana kita akan pergi kali ini? Long Xingyun bertanya. Kami akan kembali ke kampung halaman untuk menemui kakek nenekmu, paman, dan bibimu. Kata Huo Wu sambil tersenyum. Oke. Apakah mereka sekuat ayah mereka? Long Yiyi bertanya sambil tersenyum. Mereka juga sangat kuat, tapi tidak sekuat ayahmu. Huo Wu tertawa. Apakah itu lebih baik dari kita? Long Xingyun bertanya. Tentu saja, kamu harus terus bekerja keras. Huo Wu tersenyum. Oke, kalau begitu ayo terus bekerja keras. Long Xingyun mengangguk, lalu berkata kepada Long Yiyi, Kakak, kita berdua akan berlatih bersama dan menjadi lebih kuat. Oke, Long Yiyi mengangguk, lalu kedua anak itu duduk bersila dan bermeditasi. Huo Wu dan Long Ge saling memandang dan tersenyum. Karena kedua anak itu sangat suka berlatih, mereka melepaskan mereka. Sepanjang jalan, Long Xingyun dan Long Yiyi juga sering meningkatkan 2 tingkat, mereka dapat mencapai tingkat topan. Itu adalah tingkat raja, dan mencapai tingkat ini sangatlah kuat di benua manusia. Melihat kedua anak itu begitu rajin, Long Ge dan yang lainnya pun mulai bermeditasi dan berlatih. Sekarang latihan tidak terlalu berguna bagi mereka, karena mereka hanya akan membuat terobosan setelah melalui kesengsaraan ilahi, tetapi menguasai apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Latihannya juga baik untuk mereka. Oleh karena itu, latihan tidak hanya sekedar meningkatkan taraf semangat juang, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan tempur. Dengan latihan, waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, kami tiba di Demon's Frying Cauldron. Setiap tahun, Kuali Penyemprot Ibel memiliki 1 bulan yang didedikasikan untuk memuntahkan sejumlah besar master dari berbagai dunia fana. Semua master ini berada di tingkat Raja Qi dan merupakan master puncak planet dunia fana keadaan tak terkalahkan, dan mereka tidak ingin pergi ke tempat seperti negeri dongeng yang mengekang orang, jadi mereka memilih masuk neraka. Dalam pandangan mereka, neraka adalah tempat yang penuh persaingan. Hanya di tempat seperti itulah mereka dapat menemukan posisinya sendiri, mengeluarkan potensinya, dan mengeluarkan kejeniusan dan kepribadiannya. Namun, neraka tidak sedatar yang mereka bayangkan. Setidaknya pada awalnya, mereka menghadapi bahaya yang sangat besar. Kuali Penyemprot Ibel raksasa menyemburkan master tingkat Raja Qi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kuali. Kemudian, di sekitar Kuali Penyemprot Ibel raksasa, ada sejumlah besar monster laut ajaib. Mereka semua adalah eksistensi yang lebih tinggi dari level Raja Qi, dan monster bawah air ini menunggu bulan ini setiap tahun. Mereka tahu bahwa di bulan ini setiap tahun, sejumlah besar master level Raja Qi terbang keluar dari Kuali Penyemprot Ibel, dan master tingkat Raja Qi ini adalah suplemen terbaik mereka. 18 tahun yang lalu, Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong disemprotkan keluar dari Kuali Penyemprot Setan ini, dan hampir dimakan oleh monster bawah air. Api U juga sangat berbahaya saat itu, tapi sekarang Long Ge dan yang lainnya ada di sini sekali lagi, monster-monster ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Sekarang, ini adalah bulan ketika Kuali Penyemprot Ibel siap memuntahkan master tingkat Raja Qi yang tak terhitung jumlahnya. Monster bawah air yang tak terhitung jumlahnya sudah berada di samping Kuali Penyemprot Ibel, dengan mulut terbuka, siap menunggu Raja Qi itu, level master jatuh dan menjadi makanan lezat di mulut mereka. Dan pada saat ini, cangkang terbang yang ditunggangi Long Ge dan yang lainnya bergegas menuju Kuali Penyemprot Setan, membuat air laut bergema dengan suara. Monster bawah laut di sebelah Kuali Penyemprot Ibel mengerutkan kening. Menurut pendapat mereka, beberapa pria tanpa penglihatan sedang bersiap untuk merebut posisi yang lebih baik dari mereka dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan master tingkat Raja Qi di dalam hati mereka, jadi mereka siap menyerang secara berkelompok. Namun, paksaan kuat yang berasal dari cangkang terbang di udara segera menghapus kekuatan serangan mereka, karena tekanan kuat yang dipancarkan oleh Long Ge dan yang lainnya hanyalah jejak, dan itu hampir membuat monster tingkat bintang Qi ini jiwa hilang. Akibatnya, cangkang terbang di udara melaju tanpa perlawanan apapun. Di tengah perjalanan, monster tingkat bintang Qi itu menyingkir. Tepat ketika cangkang terbang hendak menuju ke Kuali Penyemprot Ibel,
Kuali penyemprot Ibel bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian master tingkat Raja Ki yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari kuali penyemprot Ibel. Dasar laut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Warcraft tidak lagi mempertimbangkan tekanan kuat dari cangkang terbang di udara, karena dengan begitu banyak makanan lezat, mereka cukup untuk melupakan banyak hal. Desir, desir, desir master tingkat Raja Ki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kuali penyemprot Ibel seperti dewi yang menyebarkan bunga. Tetapi dalam sekejap, mereka melihat monster kapal selam itu memancarkan momentum kuat di sekitar kuali penyemprot Ibel monster, bahkan yang paling lemah sekalipun, memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari mereka. Tampaknya ini adalah mimpi buruk mereka, dari menjadi master di dunia fana hingga menjadi santapan orang lain. Ambil, ketika monster bawah air itu melihat begitu banyak master tingkat Raja Ki, mereka tidak tahan lagi dan mereka semua bergegas maju. Melihat master tingkat Raja Ki yang tak berdaya dan monster bawah laut yang gila itu, Long Ge mengingat apa yang terjadi saat itu dalam sekejap. Kemudian, Long Ge berkata dengan ringan, suasana hati saya sedang bahagia hari ini, sehingga kalian berdua bisa mendapatkan sesuatu, keuntungan. Setelah Long Ge selesai berbicara, dia terbang keluar dari udara dan melambaikan tangannya. Semua air laut di sekitarnya berada di bawah kendali Long Ge. Kemudian, Long Ge mengendalikan master tingkat Raja Ki yang tak terhitung jumlahnya untuk menghindari serangan monster bawah air itu. Master tingkat Raja Ki menghilang ke segala arah lautan magis. Pada saat yang sama, Long Ge menumpahkan sejumlah besar air kolam malaikat dan berkata air kolam malaikat ini lebih bergizi daripada master tingkat Raja Ki, dan akan lebih bermanfaat bagi Anda. Melihat kekuatan magis Long Ge dan merasakan energi besar yang terkandung dalam air kolam malaikat, monster bawah air itu juga meninggalkan master tingkat Raja Ki dan terbang ke udara satu demi satu, menelan air kolam malaikat yang tumpah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa energi mereka meningkat pesat, dan mereka langsung berterima kasih kepada Long Ge. Selanjutnya, Long Ge terus membiarkan para master tingkat Raja Ki dari dunia fana terbang lebih jauh ke lautan magis. Adapun apakah mereka dapat bertahan hidup di lautan ajaib di masa depan, itu hanya terserah mereka, karena mereka diizinkan selamat dari monster yang menyemprotkan harta karun. Ding sangat peduli dengan level ini. Dan Long Ge juga menumpahkan air Angel Pond dalam jumlah besar lagi, sehingga monster bawah air itu bisa memakannya. Huo Wu dan yang lainnya juga membantu Long Ge menyelesaikan hal-hal ini. Tidak sampai suatu hari kemudian, ketika jumlah master tingkat Raja Ki yang keluar dari kuali penyemprot Ibel berkurang, Long Ge dan yang lainnya terbang ke kuali penyemprot Ibel dengan cangkang terbang. 1240